Aku robek gaun mewah ibu mertua untuk acara ulang tahunnya. Aku lakukan ini karena aku tahu dia membawa pelakor untuk dikenalkan ke suamiku. Masih ada kejutan untuknya yang lebih menyakitkan. Dinding ruang tengah apartemen kami yang minimalis, tempat potret pernikahanku dengan Arjuna tergantung dengan bangga, terasa bergetar seiring detak jantungku yang tak beraturan. Udara sore yang biasanya menenangkan, kini terasa berat dan dipenuhi firasat buruk. Di tanganku, selembar undangan elegan berwarna emas berkilauan seolah mengejek, mengumumkan pesta ulang tahun ke-55 Nyonya Anggrek, ibu mertuaku. Bukan undangan itu yang membuat napasku tercekat, melainkan sebuah catatan kecil yang terselip di antaranya. Ditulis tangan dengan aksara meliuk yang kukenali sebagai milik ibu mertua. Indira, pastikan Arjuna membawa teman istimewa ke pesta ini. Aku punya seseorang yang sangat ingin kuperkenalkan kepadanya. Seseorang yang akan membawa kebahagiaan sejati bagi keluarga kita. Kalimat itu, yang seharusnya terdengar ramah, justru menusuk ulu hatiku bagai belati dingin. Teman istimewa? Kebahagiaan sejati bagi keluarga kita? Siapa yang dia maksud? Dan mengapa dia harus menekankan kata istimewa dan sejati seperti itu? Nyonya Anggrek tidak pernah sekalipun menganggapku sebagai kebahagiaan sejati. Sejak hari pertama Arjuna mengenalkanku sebagai calon istrinya, wanita parubaya itu sudah menunjukkan ketidaksukaannya dengan sangat jelas. Aku, Indira, seorang desainer grafis lepas yang hidup sederhana, selalu menjadi antitesis dari apa yang Nyonya Anggrek idamkan sebagai menantu. Ia selalu memimpikan seorang menantu dari kalangan atas, berpendidikan tinggi di luar negeri, dan memiliki koneksi sosial yang luas. Mantan kekasih Arjuna, seorang sosialita bernama Karina, adalah standar emasnya. Aku, dengan latar belakang keluarga biasa dan gaya hidup sederhana, selalu menjadi bayangan yang redup di matanya. Aku masih ingat bagaimana ia selalu menyindir pilihanku mengenakan busana yang nyaman daripada gaun desainer, atau caraku memilih menghabiskan sore di perpustakaan daripada di klub golf elit. Sindiran-sindiran itu, meski dibalut senyum manis, selalu terasa pahit. Arjuna, suamiku, adalah putra tunggal Nyonya Anggrek. Ia seorang insinyur yang cerdas dan berdedikasi. Pria tinggi dengan mata coklat yang selalu memancarkan kehangatan itu adalah satu-satunya jembatan antara aku dan ibu mertuaku. Arjuna selalu sabar, mencoba menengahi setiap kali ibunya melontarkan komentar menyakitkan. Ia mencintaiku, itu selalu kuyakini. Cinta kami, yang bersemi dari pertemanan lama di bangku kuliah, adalah pilar yang menopang hubunganku dengan Nyonya Anggrek, atau setidaknya begitulah yang kubayangkan. Namun, belakangan ini, ada yang berbeda dari Arjuna. Ia sering pulang larut, beralasan lembur. Senyumnya terkadang terlihat hambar, dan matanya memancarkan kelelahan yang bukan hanya karena pekerjaan. Ia sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat kami sedang makan malam, dan selalu buru-buru menyembunyikannya jika aku mendekat. Ada keretakan kecil yang mulai muncul di antara kami, retakan yang coba kutepis sebagai efek dari tekanan pekerjaan. Tapi catatan dari Nyonya Anggrek ini, seolah memperbesar retakan itu menjadi jurang. Aku beralih ke kalender dinding. Pesta ulang tahun Nyonya Anggrek tinggal seminggu lagi. Cukup waktu baginya untuk merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kejutan ulang tahun. Pikiranku berputar, menghubungkan titik-titik samar yang selama ini ku coba abaikan. Kunjungan mendadak ibu mertua yang entah kenapa selalu ingin memeriksa ponsel Arjuna, pertanyaan-pertanyaan anehnya tentang jadwal suamiku, dan pandangan mata Nyonya Anggrek yang sesekali menangkapku dengan sorot kemenangan licik. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku mencoba mengabaikan sindiran Nyonya Anggrek, berusaha memahami sudut pandangnya, dan selalu bersikap hormat.
Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah ulang tahun istimewa untuknya. Sebuah bros antik dari perak yang kubeli dari tabunganku. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku peduli, bahwa aku ingin menjadi bagian dari keluarganya, meskipun ia tidak pernah menerimaku seutuhnya. Tapi catatan ini, digabungkan dengan perubahan sikap Arjuna dan tingkah aneh ibu mertua, menimbulkan gelombang kecurigaan yang tak bisa lagi kubendung. Sebuah ketakutan mulai merayapiku, ketakutan yang dingin dan mencengkeram. Apakah ini jebakan? Apakah Nyonya Anggrek akhirnya menemukan cara untuk menyingkirkanku dari kehidupan putranya? Siapa? Seseorang yang sangat ingin kuperkenalkan, itu? Dan mengapa rasanya seperti ini bukan sekadar perkenalan biasa, melainkan pengumuman yang akan mengubah segalanya? Aku menatap kembali undangan emas itu. Kilauan mewahnya kini terasa seperti cerminan tipuan. Di dalam benakku, skenario terburuk mulai terbentuk, skenario yang melibatkan orang ketiga, yang didukung penuh oleh ibu mertuaku sendiri. Dan aku tahu, jika dugaanku benar, aku tidak akan tinggal diam. Aku mungkin pendiam, tapi aku tidak selemah yang mereka kira. Malam itu, meja makan terasa hampa, meskipun hidangan kesukaan Arjuna, nasi goreng spesial dengan udang dan telur mata sapi, mengepulkan aroma menggoda yang biasanya selalu berhasil membangkitkan selera. Aku duduk di hadapannya, memainkan sendokku di atas piring yang nyaris tak tersentuh, sementara Arjuna asyik dengan ponselnya. Cahaya biru dingin dari layarnya memantul di kacamata bacanya, menciptakan penghalang tak kasat mata di antara kami, sebuah dinding elektronik yang semakin hari semakin tinggi dan tebal. Ini sudah menjadi kebiasaan barunya selama beberapa minggu terakhir, tenggelam dalam dunia digitalnya setiap kali ada jeda, seolah mencari perlindungan atau pengalihan dari kenyataan di depannya. Arjuna, panggilku pelan, mencoba memecah keheningan yang semakin mencekik, sebuah keheningan yang kini terasa diselimuti oleh kecurigaan yang membara di dalam diriku. Gumamnya tanpa mengangkat pandangan. Jempolnya lincah mengetik, mata terpaku pada layar. Aku menghela napas. Kekecewaan merayapi setiap pori-poriku. Undangan ulang tahun ibumu sudah datang. Baru kali ini ia bereaksi. Ponselnya diturunkan sedikit. Matanya melirikku sekilas. Ekspresinya sulit kubaca, sedikit terkejut. Lalu kembali kosong. Oh, benarkah? Cepat juga. Komentarnya datar, seolah hal itu tidak penting. Ia kembali fokus pada layarnya, seperti tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Ada catatan khusus dari ibumu. Lanjutku, suaraku berusaha tetap tenang dan terkontrol, meskipun hatiku bergejolak hebat di dalam dada. Aku mengeluarkan kembali catatan yang kuserahkan padanya tadi sore. Dia ingin kau membawa teman istimewa ke pesta. Aku menekankan kata, teman istimewa, dengan sengaja, mengamati reaksinya. Kali ini, jempol Arjuna benar-benar berhenti bergerak. Ia mengangkat kepalanya sepenuhnya, menatapku dengan sorot mata yang kini terlihat sedikit panik dan bersalah. Teman istimewa? Ulangnya. Nadanya sedikit lebih tinggi, seperti berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Itu yang ingin kutanyakan padamu, kataku, mencoba menembus pertahanannya yang rapuh. Apakah ada sesuatu yang tidak ku ketahui, Arjuna? Sesuatu yang ibumu ingin perkenalkan. Arjuna meletakkan ponselnya di meja, namun tidak sepenuhnya. Ia memiringkannya, seolah secara naluriah berusaha menyembunyikan layarnya dariku. Gerakan refleks itu semakin memancing kecurigaanku. Tidak ada apa-apa, Indira. Kau terlalu memikirkannya. Mungkin ibu hanya ingin aku membawa rekan bisnis atau kolega lama. Kau tahu sendiri bagaimana obsesi ibu dengan koneksi dan perluasan jaringan. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Terlalu dipaksakan, terlalu palsu. Ia tidak pernah secanggung ini sebelumnya. Aku mendesah, kekecewaan semakin mendalam. Aku tahu ini bohong.
Rekan bisnis atau kolega lama tidak akan pernah disebut. Seseorang yang akan membawa kebahagiaan sejati bagi keluarga kita, oleh Nyonya Anggrek. Ibu mertuaku terlalu transparan dalam niatnya. Ia adalah wanita yang manipulatif namun seringkali ceroboh dalam detail. Ia tidak akan repot-repot mengirim catatan tersembunyi seperti itu jika hanya untuk perkenalan bisnis biasa. Ia pasti akan mengirim email resmi atau mengatakannya langsung padaku dengan senyum sinisnya. Arjuna, kataku lagi, mencoba bersikap lembut, berusaha meraihnya kembali. Jika ada masalah, kumohon ceritakan padaku. Kita bisa menyelesaikannya bersama, apapun itu. Aku menatap matanya, berharap melihat kejujuran atau setidaknya sedikit kerentanan. Ia mengalihkan pandangan, menatap piringnya yang masih penuh. Ada kerutan samar di dahinya, pertanda ia sedang berpikir keras mencari alasan lain. Tidak ada masalah, Indira. Aku hanya lelah. Pekerjaan sedang banyak. Kau terlalu memikirkannya. Mungkin ibuku hanya terlalu bersemangat untuk pestanya. Sikapnya yang defensif justru memperkuat kecurigaanku. Pria di hadapanku ini adalah Arjuna yang kukenal, tapi sekaligus bukan. Kehangatan dan keterbukaan yang dulu selalu terpancar kini tertutup kabut tebal. Aku merasakan dinding tipis di antara kami, yang perlahan menebal menjadi dinding beton, dibangun dari kebohongan dan rahasia yang ia sembunyikan. Saat itu, ponselnya bergetar lagi. Sebuah notifikasi masuk. Arjuna dengan refleks cepat meraihnya, namun tidak cukup cepat. Sekelebat nama Luna muncul jelas di layar, disertai sebuah ikon hati kecil berwarna merah yang berkilauan. Dan di bawahnya, deretan kata yang terpampang jelas sebelum ia berhasil menyembunyikannya dari pandanganku. Tak sabar bertemu calon mertua. Gaun emerald pilihanmu sungguh cantik, sayang. Darahku mendidih. Dunia serasa berhenti berputar. Gaun emerald? Nyonya Anggrek? Luna? Kata-kata itu berputar-putar di benakku, membentuk koneksi mengerikan yang tidak bisa lagi kuabaikan. Aroma nasi goreng yang tadinya menggoda, kini berubah menjadi bau gosong yang menyesakan, seolah melambangkan sisa-sisa harapan yang kini hangus terbakar. Wajah Arjuna seketika memucat, lebih pucat dari nasi di piringnya. Ia tergagap, berusaha menyembunyikan ponselnya sepenuhnya ke dalam pangkuannya. Ini hanya pesan grup, Indira. Dari grup kantor. Ya, grup kantor yang sering bercanda. Ia mencoba tersenyum kikuk, tapi hanya berhasil membuat wajahnya terlihat semakin bersalah. Grup kantor dengan ikon hati dan gaun emerald. Tanyaku dingin, suaraku tercekat, serak karena menahan emosi yang meluap. Mataku menatap lurus ke matanya yang kini dipenuhi kepanikan dan rasa bersalah yang tak terbantahkan. Dan nama, Luna? Dia kolega kantormu yang calon mertuanya ibuku. Arjuna diam, tak bisa berkutik. Tangannya gemetar di pangkuannya. Aku melihat kebohongan itu jelas terpampang di wajahnya, di setiap gerak-geriknya yang gelisah. Gaun emerald, ibu mertuaku. Pesan itu, catatan undangan. Semuanya tiba-tiba tersambung menjadi satu alur yang mengerikan. Sebuah skenario pengkhianatan yang telah disusun rapi. Aku bangkit dari kursi, tanpa nafsu untuk melanjutkan makan. Perasaanku campur aduk. Marah, kecewa, dan terutama, merasa dikhianati begitu dalam. Bukan hanya oleh Arjuna, tapi juga oleh Nyonya Anggrek yang dengan licik merencanakan ini semua, menjadikanku bagian dari sandiwara keji ini. Aku rasa aku tidak nafsu makan, kataku, melangkah pergi dari meja makan, meninggalkan nasi goreng kesukaannya yang kini terasa seperti racun di piring. Arjuna memanggil namaku, suaranya lemah dan penuh sesal, tapi aku tidak menoleh. Aku tahu sekarang, kecurigaanku bukan lagi sekadar firasat atau paranoia. Itu adalah fakta yang menyakitkan, kebenaran yang kejam. Ada seseorang bernama Luna yang berhubungan dekat dengan Arjuna, dan Nyonya Anggrek adalah dalang di balik semua ini, mendalangi kehancuran rumah tanggaku. Pesta ulang tahun itu akan menjadi panggung yang mereka siapkan untuk mengumumkan kehancuran rumah tanggaku di hadapan semua orang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Gaun emerald, Luna, dan frasa menyesakan,
calon mertua, yang terpampang jelas di layar ponsel Arjuna. 3 frasa itu berdengung di kepalaku seperti kawanan lebah yang marah, menggerogoti setiap ketenangan yang tersisa. Aku tahu aku tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan pahit ini. Ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan aku harus mencari tahu akar permasalahannya. Bahkan jika itu berarti harus menggali luka yang dalam. Arjuna sudah terlelap di sampingku, napasnya teratur dan tenang, seolah tidak ada beban di dunia. Kontras sekali denganku yang gelisah, pikiranku berkejaran liar, merangkai setiap kepingan teka-teki yang selama ini ku coba abaikan. Keesokan paginya, saat Arjuna bersiap-siap untuk bekerja, dengan kemeja rapi dan dasi yang belum terpasang sempurna, aku mencoba berbicara dengannya lagi. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku untuk mendapatkan kejujuran darinya sebelum aku mengambil tindakan. Arjuna, panggilku pelan, berusaha menjaga nada bicaraku tetap tenang dan tanpa tuduhan, meski gejolak emosi di dadaku nyaris tak terkendali. Bisakah kita bicara serius tentang pesan semalam? Tentang Luna dan gaun itu. Ia berhenti mengenakan dasinya. Cermin di hadapannya memantulkan ekspresi tegang di wajahnya. Mata coklatnya menghindari tatapanku, fokus pada simpul dasinya yang seolah jadi pekerjaan paling penting di dunia. Indira, sudah kubilang itu hanya kesalahpahaman. Aku lelah. Aku ada rapat penting pagi ini. Kumohon, jangan memperkeruh suasana, ya? Ada nada lelah yang jelas dalam suaranya, tapi juga lapisan defensif yang tebal, seolah ia sedang membangun tembok di antara kami. Kesalahpahaman? Desaku. Suaraku sedikit bergetar karena menahan amarah yang mulai membara. Bagaimana bisa, Luna, gaun emerald, dan calon mertua disebut kesalahpahaman? Apa maksudnya? Arjuna, jelaskan padaku. Ia berbalik, akhirnya menatapku. Matanya menunjukkan sedikit kemarahan yang samar, seolah akulah yang bersalah karena mempertanyakan kesetiaannya. Kenapa kau jadi seperti ini, Indira? Kau tidak percaya padaku. Itu hanya lelucon teman kantor yang tidak lucu. Sungguh, bisakah kau hentikan ini? Aku harus segera pergi. Ia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membalas. Buru-buru meraih tas kerjanya dan melenggang pergi, meninggalkan kekosongan dan keraguan yang semakin besar di hatiku. Kata-kata itu terasa seperti tamparan, menuduhku yang bersalah, menuduhku sebagai istri yang tidak percaya, padahal aku hanya mencari kejelasan. Ia seolah menuduhku yang memicu masalah ini, bukan dirinya yang menyembunyikan kebenaran. Setelah kepergiannya, rumah terasa sunyi. Sunyi yang memekakan telinga. Sunyi yang diisi oleh suara detak jarum jam yang terasa begitu keras, menghitung mundur waktu menuju pesta yang akan menjadi medan pertempuran. Aku tahu aku tidak bisa lagi menggantungkan diri pada penjelasannya yang penuh kebohongan itu. Aku harus mencari kebenaran sendiri. Pikiranku langsung tertuju pada ponsel Arjuna. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya selama ini. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan kami, dan aku selalu menjunjung tinggi privasi masing-masing. Tapi saat ini, privasi terasa seperti tirai tebal yang menyembunyikan kebohongan dan pengkhianatan. Rasa sakit karena dikhianati dan harga diri yang tercabik-cabik mengalahkan prinsipku. Dengan tangan gemetar, jantung berdebar tak karuan. Aku meraih ponsel Arjuna yang ia tinggalkan tergeletak begitu saja di meja nakas, dekat tumpukan buku yang belum sempat ia baca. Ia memang selalu ceroboh soal ini, sering meninggalkannya begitu saja, menganggap aku tidak akan pernah menyentuhnya. Dan aku memang tidak pernah. Hingga hari ini, aku tahu kata sandinya, tanggal ulang tahun pernikahan kami, tanggal yang kini terasa ironis. Jantungku berdebar kencang saat layarnya menyala, memancarkan cahaya yang terasa menusuk mata. Aku langsung membuka aplikasi galeri, dengan jemari yang masih sedikit gemetar. Aku mencari foto-foto terbaru, berharap menemukan petunjuk, namun juga takut akan apa yang akan kutemukan. Dan benar saja, di antara foto-foto pekerjaan, tangkapan layar resep makanan yang pernah kami coba bersama, dan beberapa foto kami yang lama, ada sebuah folder tersembunyi dengan nama Proyek Baru. Alisku bertaut, kenapa harus disembunyikan? Ini bukan folder kerja biasa. Aku membukanya.
Di sana, aku melihat foto-foto Nyonya Anggrek sedang tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang sangat kukenali, berpose akrab bersama seorang wanita muda. Ya, itu Luna. Dia memiliki rambut pirang panjang tergerai rapi dan senyum manis yang membuatku muak. Seolah dia adalah malaikat yang baru saja turun dari surga. Di beberapa foto, Luna sedang mencoba gaun di sebuah butik mewah. Dan yang paling membuat dadaku sesak, menghimpit napasku hingga terasa sangat sulit, ada beberapa foto Luna mengenakan gaun malam berwarna emerald. Gaun yang sama persis dengan yang kulihat kemarin di butik, dan Nyonya Anggrek menatapnya dengan tatapan bangga. Gaun itu tampak memukau di tubuh Luna, dan senyumnya penuh kemenangan, seolah dia sudah memenangkan sesuatu yang besar. Kemudian, ada foto lain yang membuat lututku lemas. Foto Nyonya Anggrek, Luna, dan Arjuna. Mereka bertiga sedang duduk di sebuah kafe yang elegan. Nyonya Anggrek terlihat sangat senang, bahkan mengelus lengan Luna dengan akrab. Luna tersenyum genit sambil menggenggam lengan Arjuna, mencondongkan tubuhnya ke arah suamiku. Dan Arjuna? Ia tersenyum canggung, mencoba terlihat santai, tetapi ada sentuhan kelembutan di matanya saat menatap Luna yang tidak pernah kulihat selama berminggu-minggu ini, bahkan saat ia menatapku. Foto-foto itu diambil dalam beberapa minggu terakhir, dan beberapa di antaranya bahkan dari 2 hari yang lalu, saat Arjuna bilang ia lembur di kantor hingga larut malam. Duniaku benar-benar hancur, berkeping-keping di lantai. Bukan hanya satu, tapi serangkaian bukti visual yang tak terbantahkan, lebih kuat dari ribuan kata. Gaun emerald itu memang disiapkan untuk Luna, atas arahan Nyonya Anggrek yang licik, dan Arjuna terlibat di dalamnya, bahkan mungkin membayar gaun itu. Mereka merencanakan sesuatu, sebuah skenario kejam, dan aku adalah korban yang buta, diseret ke dalam drama mengerikan ini tanpa sedikit pun informasi. Perasaanku campur aduk, syok karena kebrutalan mereka, marah karena pengkhianatan, kecewa karena kepercayaan yang hancur, dan amarah yang membara-membakar seluruh jiwaku. Nyonya Anggrek tidak hanya mencari pelakor, dia bahkan memilihkan gaun untuknya, mendampinginya, dan Arjuna, suamiku, adalah bagian dari konspirasi yang mengerikan ini. Air mata membasahi pipiku, mengalir panas, tetapi bukan air mata kesedihan atau keputusasaan. Ini adalah air mata amarah yang membara, air mata tekad yang membaja. Gaun emerald itu, yang tadinya kupikir akan menjadi hadiah untuk ibu mertuaku, kini adalah simbol nyata dari pengkhianatan ini. Sebuah gaun yang dibeli dengan uang suamiku, untuk wanita lain, dan disetujui, bahkan didukung, oleh ibu mertuaku sendiri. Rasa harga diriku, kepercayaanku, dan martabatku sebagai seorang istri, tercabik-cabik. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pesta ulang tahun Nyonya Anggrek adalah panggung yang mereka siapkan untuk mengumumkan kemenangan mereka, dan aku, Indira, akan datang untuk merusaknya. Aku menghapus air mataku dengan kasar, menyisakan jejak basah di pipiku. Sudah cukup aku menjadi menantu penurut dan istri yang sabar. Sudah cukup aku menelan semua sindiran dan perlakuan tidak adil. Kini saatnya aku bertindak. Aku akan memberi mereka kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kejutan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar gaun yang robek. Aku akan memastikan mereka merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih. Pagi berikutnya, aku bangun dengan tekad baru yang membaja, mengusir sisa-sisa kepedihan dan air mata yang membasahi bantalku semalam. Air mata sudah kering, digantikan oleh bara api yang membara di dalam diriku, memicu kekuatan yang tak pernah kukira kumiliki. Arjuna pulang larut, dan seperti biasa, ia langsung terlelap tanpa sepatah kata pun, bahkan tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Ia bahkan tidak mencoba membangunkanku atau meminta maaf atas perilakunya dan kebohongan yang ia ucapkan. Seolah-olah peristiwa semalam tidak pernah terjadi, atau seolah-olah ia sudah kebal dengan semua kebohongan yang ia ciptakan. Aku tahu ia berharap aku akan melupakannya, atau setidaknya membiarkan masalah ini berlalu seperti masalah rumah tangga biasa yang bisa diselesaikan dengan bujukan atau permintaan maaf semata. Tapi dia salah. Mereka berdua, Arjuna dan Nyonya Anggrek, salah besar. Aku tidak akan pernah melupakannya. Sepanjang hari,
Aku bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Aroma roti panggang dan teh hangat memenuhi dapur, menciptakan ilusi normalitas. Aku tersenyum tipis saat Arjuna terburu-buru menghabiskan kopinya. Pandangannya sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah mencoba mengukur reaksimu. Aku tidak membahas Luna, gaun emerald, atau foto-foto pengkhianatan itu. Aku tahu ia mengira keheninganku adalah tanda aku menyerah, tanda kekalahan total, tanda bahwa aku telah menerima takdirku. Biarlah. Aku ingin mereka terlena, merasa di atas angin, hingga saatnya aku melancarkan serangan balasan yang tidak akan pernah mereka duga. Keheninganku kini adalah strategiku, benteng kokoh yang menyembunyikan badai dahsyat yang siap kulepaskan. Namun, di balik fasad ketenanganku, otakku bekerja keras merancang rencana. Setiap detik terasa berharga. Aku tidak akan datang ke pesta ulang tahun Nyonya Anggrek sebagai korban yang menyedihkan, yang hanya bisa menangis terseduh di sudut ruangan, menjadi tontonan kasihan. Aku akan datang sebagai kekuatan yang tak terduga, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Indira yang pendiam, yang penurut, yang selalu mencoba menyenangkan semua orang, telah mati. Ia telah digantikan oleh seorang wanita yang tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak, dipermainkan, dan dikhianati begitu saja. Langkah pertama adalah mencari tahu lebih banyak tentang Luna. Aku tahu namanya dan wajahnya dari foto-foto di ponsel Arjuna. Kini saatnya mencari jejak digitalnya. Sebuah jejak yang seringkali lebih jujur daripada perkataan manusia. Aku membuka laptopku, jemariku bergerak cepat di keyboard, menelusuri berbagai platform media sosial. Media sosial adalah gerbang terbaik untuk mengorek informasi pribadi seseorang di era ini. Dengan beberapa kata kunci seperti Luna dan Emerald, ditambah dengan kota tempat kami tinggal dan beberapa detail kecil yang kuingat dari foto seperti gaya rambut dan kisaran usia, aku mulai pencarianku. Tidak butuh waktu lama. Hanya sekitar 15 menit setelah pencarian intens, aku menemukan profil Instagramnya. Luna, rupanya seorang influencer media sosial, atau setidaknya ia berusaha menjadi demikian, dengan ribuan pengikut dan foto-foto dirinya yang berpose glamor di berbagai tempat mewah, restoran fine dining, resort bintang 5, dan butik-butik kelas atas. Profilnya penuh dengan foto dirinya mengenakan pakaian branded terbaru, tas desainer yang harganya selangit, dan senyum yang terlalu sempurna, seolah dibuat-buat untuk menarik perhatian. Aku mengamati setiap detail, dari gaya busananya hingga lokasi foto, mencari koneksi yang lebih dalam dengan Arjuna atau Nyonya Anggrek, koneksi yang bisa kuungkap di kemudian hari. Dan kemudian, aku menemukannya. Di salah satu postingan terbarunya, ada foto Luna sedang duduk di kursi yang sama dengan yang ada di foto ponsel Arjuna, di kafe yang sama. Captionnya berbunyi, "Makan siang menyenangkan dengan calon mertua. Sangat bersemangat untuk babak baru dalam hidupku. Hati merah 2, Nyonya Anggrek." Dengan akunnya sendiri yang penuh dengan selfie dan foto-foto acara sosialita, memberi komentar, "Cantik sekali, sayangku. Tak sabar menunggu tanggal itu." Dan di antara puluhan komentar lainnya, ada satu yang membuat darahku kembali mendidih, seolah setiap hurufnya membakar mataku. Komentar dari akun Arjuna, berbunyi, "Makin cantik saja, Lun. Sampai ketemu." Disertai emoji senyum dan api. Kedua tanganku mengepal erat di atas keyboard. Otot-otot di rahangku mengeras. Babak baru. Tak sabar menunggu tanggal itu. Dan komentar Arjuna yang begitu terang-terangan di muka publik, ini bukan sekadar perkenalan biasa. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan sembunyi-sembunyi. Ini adalah pengumuman terselubung, sebuah pernyataan resmi yang mereka inginkan agar dunia tahu. Terutama, mereka ingin aku tahu. Mereka ingin aku merana, patah hati di hadapan semua orang. Aku terus menggulir, mencari lebih banyak bukti. Di profil Nyonya Anggrek sendiri, aku menemukan beberapa foto serupa, merayakan momen kebersamaan dengan Luna, dengan caption yang penuh pujian untuk calon menantu impian. Seolah aku tidak pernah ada. Bahkan ada satu video singkat Nyonya Anggrek sedang membantu Luna mencoba gaun di butik yang sama tempat aku melihatnya kemarin, dan tawa mereka berdua terdengar jelas dan nyaring, tawa penuh kemenangan dan ejekan. Gaun emerald itu lagi,
terpampang jelas, kini seolah menjadi bendera kemenangan mereka. Rencana mereka menjadi sangat jelas dan mengerikan. Nyonya Anggrek sengaja membawa Luna ke hadapan Arjuna, membujuknya, dan kini mereka akan mengumumkan hubungan istimewa ini di pesta ulang tahun Nyonya Anggrek. Sebuah perayaan yang seharusnya tentang ulang tahunnya, kini akan menjadi panggung bagi kehancuran pernikahanku. Ini adalah cara Nyonya Anggrek untuk menyingkirkanku secara terang-terangan, bahkan mungkin dengan cara yang paling memalukan. Dan Arjuna, suamiku, yang selama ini kukira mencintaiku dengan tulus, telah termakan rayuannya, atau setidaknya, telah membiarkan ini semua terjadi tanpa perlawanan. Kemarahan kembali membuncah, naik ke ubun-ubun, tapi kali ini, aku tidak membiarkannya menguap begitu saja. Aku menyimpannya, menyalurkannya menjadi energi yang murni, menjadi bahan bakar untuk menyusun strategi balasan yang sempurna. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku akan menggunakan informasi ini, setiap detail kecil yang kudapatkan, untuk membalikkan keadaan. Mereka ingin memamerkan gaun emerald itu sebagai simbol kemenangan mereka? Baik, aku akan memastikan gaun itu tidak akan pernah menjadi kebanggaan mereka. Mereka ingin mengumumkan kemenangan mereka di pesta itu? Aku akan mengubah pesta itu menjadi aib bagi mereka. Aku mulai memikirkan langkah-langkah praktis. Siapa saja yang akan hadir di pesta? Pasti seluruh kolega dan kenalan Nyonya Anggrek dari kalangan sosialita, rekan bisnis Arjuna, dan beberapa anggota keluarga besar yang tahu betul statusku sebagai istri Arjuna. Bagaimana reaksi mereka nantinya? Bagaimana aku bisa memastikan pesanku sampai dengan jelas dan dramatis? Tanpa ada keraguan sedikit pun, pikiran-pikiran ini berputar di benakku, membangun kerangka rencana yang berani, penuh risiko, tapi juga penuh kepuasan yang dingin. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan yang sudah rapuh. Ini tentang harga diriku, martabatku, dan tentang membalas rasa sakit serta penghinaan yang telah mereka torehkan. Aku akan membuat mereka membayar mahal untuk ini. Mereka akan menyesal telah meremehkanku. 2 hari tersisa menuju pesta. Waktu terasa melambat sekaligus berkejaran, menciptakan ritme aneh yang membuat adrenalin mengalir deras dalam darahku. Aku masih mempertahankan fasad istri yang tidak tahu apa-apa di hadapan Arjuna, tersenyum tipis saat ia pulang kerja dan menggerutu tentang macet, mengangguk seolah mendengarkan saat ia bercerita tentang proyek kantor. Tapi di dalam diri, roda-roda rencana terus berputar, membentuk strategi yang semakin matang. Setelah menemukan jejak Luna di media sosial, aku menyadari bahwa gaun emerald itu bukan hanya simbol pengkhianatan yang menyakitkan, tapi juga kelemahan fatal mereka. Gaun itu adalah kebanggaan mereka, sebuah pernyataan kemenangan yang terang-terangan, dan aku akan merusaknya hingga tak ada sisa. Pagi itu, aku menghubungi seorang kenalan lama, Maya, seorang penjahit dan desainer busana yang dulu sering membantuku membuat pakaian untuk acara-acara khusus. Maya memiliki butik kecil di sudut kota yang selalu harum dengan aroma kain baru dan benang warna-warni, serta deru lembut mesin jahit. Dia adalah tipe orang yang bisa menyimpan rahasia, memiliki sentuhan seni yang tak biasa, dan yang terpenting, ia memiliki intuisi tajam dan empati yang tinggi sebagai seorang wanita. Maya, apa kabarmu? Sapaku ceria melalui telepon, berusaha terdengar sesantai mungkin, seolah aku hanya menelepon untuk mengobrol ringan. Indira, astaga, lama tak bersua. Tumben sekali kau meneleponku pagi-pagi begini. Ada apa? Mau membuat gaun baru? Jawab Maya, suaranya riang dan penuh semangat. Aku butuh bantuanmu, sangat mendesak, kataku, menurunkan nada suaraku sedikit, memberikan isyarat bahwa ini bukan percakapan biasa. Ini rahasia besar. Maya, bisakah kita bertemu hari ini? Ada yang harus kuceritakan secara langsung. Maya, yang peka terhadap perubahan nada suaraku dan mendengar urgensi di dalamnya, langsung setuju tanpa banyak bertanya. Tentu saja, Indira. Bagaimana kalau jam 2 siang nanti di butikku? Aku ada waktu kosong. Beberapa jam kemudian, aku sudah duduk di butiknya yang nyaman, dikelilingi gulungan kain sutra dan tumpukan pola. Aroma lembut kain baru dan minyak mesin jahit menyelimuti kami. Aku menceritakan semuanya dengan detail, dari undangan Nyonya Anggrek yang mencurigakan,
pesan Luna di ponsel Arjuna yang menghancurkan hatiku, hingga foto-foto gaun emerald dan kebersamaan mereka yang terekam jelas di galeri ponsel suamiku. Aku sengaja tidak menahan detail apapun, membiarkan kemarahanku, rasa sakitku, dan penghinaanku tumpah dalam setiap kata. Maya mendengarkan dengan saksama. Sesekali matanya membelalak kaget, rahangnya mengeras. Sebagai seorang wanita, ia mengerti betul rasa sakit dan penghinaan yang kurasakan. Ia bisa merasakan pengkhianatan yang begitu mendalam. Mereka berani sekali, desisnya, mengepalkan tangan di pangkuannya. Jadi, apa rencanamu, Indira? Mau kupinjamkan gunting terbesar yang kumiliki? Kita bisa datang ke pestanya dan merobek gaun itu secara langsung. Ia bertanya, mencoba menghiburku dengan sedikit humor gelap, namun matanya menunjukkan keseriusan. Lebih dari itu, Maya, kataku, tatapanku berubah dingin, dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Aku ingin kau membantuku membuat sebuah sentuhan yang tak terlupakan pada gaun emerald itu. Maya menatapku, alisnya terangkat tinggi, tertarik dengan ideku yang samar. Sentuhan seperti apa? Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan padanya foto gaun emerald yang dikenakan Luna dan Nyonya Anggrek di butik. Gaun ini, Maya, gaun yang sama persis. Mereka memamerkannya di media sosial, seolah itu adalah simbol kemenangan mereka. Aku lalu mengeluarkan sebuah sketsa kasar yang sudah kubuat semalam, hasil dari pemikiranku yang intens. Aku ingin gaun itu tetap terlihat indah dan sempurna saat dilihat dari jauh, bahkan dari dekat pada pandangan pertama. Tidak ada yang boleh curiga. Tapi, aku ingin ada detail yang, jika dilihat dari sudut tertentu, atau dengan sedikit pergerakan, akan berubah menjadi sesuatu yang memalukan, sesuatu yang akan membongkar kebenaran di depan semua orang. Maya menatap sketsaku, matanya menyipit saat ia memerhatikannya, lalu kembali menatapku. Senyum licik dan penuh pengertian mulai terbit di bibirnya. Oh, aku mengerti. Ini brilian, Indira. Sangat brilian. Sulaman benang khusus dengan pigmen yang berubah warna, atau mungkin aplikasi kain yang saat terkena cahaya tertentu akan menampilkan pola tersembunyi. Tepat, balasku, merasakan sedikit kegembiraan yang dingin. Aku ingin sesuatu yang sangat halus, hampir tidak terlihat, tapi mematikan efeknya. Sesuatu yang akan terungkap saat Luna paling tidak menduganya, di tengah keramaian pesta, di bawah sorotan lampu atau flash kamera. Aku menjelaskan idenya secara rinci, detail demi detail. Aku menginginkan sebuah pola tersembunyi yang, jika dilihat dari kejauhan atau dalam cahaya redup, akan tampak seperti bagian dari motif gaun yang elegan, mungkin seperti sulaman bunga atau pola geometris. Namun, begitu Luna bergerak, berputar, atau saat kamera memotretnya dengan flash yang kuat, pola tersembunyi itu akan terlihat jelas, membentuk gambar atau tulisan yang akan mempermalukannya di hadapan semua tamu, membongkar rahasia mereka di hadapan publik. Ini akan membutuhkan presisi tinggi, dan aku butuh akses ke gaun itu, kata Maya, matanya berbinar penuh semangat, tertantang dengan proyek ini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan gaun itu tanpa dicurigai? Itu bagian dari rencanaku, jelasku, senyum tipis terukir di bibirku. Nyonya Anggrek pasti akan menjemput gaun itu besok atau lusa. Dia akan membawanya ke rumahnya, karena dia sangat posesif dengan barang-barang miliknya. Aku tahu di mana dia menyimpannya di kamar tidurnya. Kita hanya punya waktu singkat untuk melakukan operasi ini, mungkin hanya beberapa jam. Aku sudah memikirkan tentang jadwal Nyonya Anggrek dan Arjuna, kebiasaan mereka. Pintu rumah Nyonya Anggrek selalu terbuka lebar untuk Arjuna, dan otomatis, untukku. Aku punya kunci cadangan rumahnya yang ia berikan padaku dulu, sebagai tanda kepercayaan. Meskipun kini terasa ironis. Maya mengangguk, matanya menunjukkan persetujuan penuh. Baiklah, ini akan jadi proyek paling menarik yang pernah kulakukan. Anggap saja ini balas dendam untuk semua wanita yang pernah dikhianati. Kapan kita bisa mulai bekerja? Besok, kataku tegas, menatapnya lurus. Saat Arjuna dan Nyonya Anggrek sibuk dengan persiapan pesta atau urusan masing-masing.
Aku akan menghubungimu begitu aku tahu kapan waktu yang tepat. Di luar butik Maya, aku merasakan adrenalin mengalir deras. Rasa takut dan sedih yang sempat menyelimutiku telah menguap, digantikan oleh kekuatan yang aneh, dingin, namun memuaskan. Aku tidak lagi merasa menjadi korban yang lemah. Aku adalah arsitek dari balas dendamku sendiri. Gaun emerald itu akan menjadi kanvas bagi pesan rahasiaku yang mematikan. Dan saat Luna memakainya di pesta Nyonya Anggrek, ia tidak hanya akan memakai sebuah gaun mewah, tapi juga jerat yang telah kubentangkan untuknya dan para pengkhianat itu. Mereka akan menyesal telah meremehkan seorang Indira. Pagi hari menjelang pesta, ketegangan terasa begitu nyata, bahkan di udara dingin yang menyelinap dari balik jendela apartemen kami. Aku sudah tidak bisa lagi tidur nyenyak. Arjuna berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Beralasan ada urusan mendesak yang harus diselesaikan di kantor. Aku tahu itu hanya alibi murahan. Mungkin dia sedang menemani Luna atau Nyonya Anggrek untuk persiapan terakhir pesta, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana jahat mereka. Sekitar pukul 10 pagi, ibu mertuaku menelepon. Suaranya dipenuhi antusiasme yang mencurigakan. Sebuah nada manis yang terlalu dipaksakan hingga terasa seperti racun. Indira, jangan lupa datang lebih awal. Ya, nak, ada banyak hal yang perlu diatur di rumah. Dan gaun untuk Luna sudah diambil dan siap digunakan. Pasti dia akan sangat cantik memakainya. Arjuna juga pasti akan sangat senang melihatmu nanti, katanya dengan nada yang terlalu manis. Senyum sinisnya seolah terpancar dari balik telepon, menembus hatiku. Aku tahu dia sedang mengejekku, memamerkan kemenangannya. Dia ingin aku datang dan melihat kehancuranku dengan mata kepalaku sendiri, menjadi saksi bisu atas pernikahanku yang runtuh. Tentu, Bu, saya pasti datang lebih awal. Saya juga tidak sabar melihat pestanya. Jawabku datar, menahan gejolak amarah yang membara di dada. Aku harus tetap tenang, tidak boleh ada keraguan dalam suaraku. Begitu telepon ditutup, aku langsung bergerak cepat. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu, kesempatan emas untuk melancarkan serangan balasan. Aku segera menghubungi Maya. Sekarang, Maya, mereka semua sedang sibuk. Aku punya waktu sekitar 3 jam sebelum asisten rumah tangga Nyonya Anggrek pulang dari pasar. Ini kesempatan terbaik kita. Maya tiba di depan apartemenku sekitar 15 menit kemudian. Napasnya sedikit terengah-engah. Ia membawa tas besar berisi peralatannya, berbagai macam gulungan benang dengan tekstur dan warna yang berbeda, jarum khusus yang sangat tipis dan tajam, pigmen kain yang bisa berubah warna di bawah kondisi cahaya tertentu, dan peralatan kecil lainnya yang terlihat rumit namun presisi tinggi, seperti lup dan penjepit khusus. Kami bergegas menuju rumah Nyonya Anggrek yang berjarak tidak terlalu jauh. Sebuah rumah megah bergaya kolonial yang dikelilingi taman luas nan terawat, seolah mencerminkan kesempurnaan artifisial pemiliknya. Aku membuka pintu utama dengan kunci cadangan. Tangan gemetar, jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Rasanya seperti melakukan misi rahasia yang paling berani, sebuah tindakan kriminal yang akan membebaskanku. Aroma kuat bunga anggrek, bunga favorit Nyonya Anggrek, langsung menyergap indera penciumanku, seolah ibu mertuaku ingin memastikan kehadirannya terasa di setiap sudut rumah. Bahkan saat ia tidak ada di sana. Aku tahu ia menyimpan gaun-gaun pentingnya, terutama gaun mahal yang baru diambil, di lemari kaca besar di kamar tidur utamanya. Sebuah ruangan yang dijaga ketat namun tak pernah ia duga akan kulanggar. Kami berjalan senyap menyusuri lorong panjang yang sepi. Udara di dalam rumah terasa dingin dan formal, seperti museum yang tak boleh disentuh, cerminan dari pribadi pemiliknya yang kaku dan penuh aturan. Begitu kami masuk ke kamar Nyonya Anggrek, mataku langsung tertuju pada lemari pakaian transparan di sudut ruangan. Dan di sana, menggantung dengan anggun di balik kaca, adalah gaun emerald itu. Warnanya begitu memukau, kain satinnya tampak begitu lembut dan mewah, dan kristal-kristal di permukaannya berkilauan bahkan dalam cahaya redup kamar. Sebuah gaun yang sangat mahal, sangat indah, sangat elegan dan akan segera menjadi saksi bisu sebuah kehancuran yang telah kurencanakan. Itu dia, bisikku pada Maya, menunjuk gaun itu dengan jari gemetar. Maya mengangguk,
Matanya meneliti gaun itu dengan saksama. Elegan. Dan jelas sangat mahal. Pasti sangat menguras dompet Arjuna. Ada sedikit senyum sinis di bibirnya. Seolah ia bisa merasakan kepuasan yang sama sepertiku. Aku membuka lemari kaca dengan hati-hati. Memastikan tidak ada suara sedikit pun. Gaun itu terasa dingin dan halus di tanganku saat aku mengeluarkannya. Kami membawanya ke meja rias yang lebar di tengah ruangan. Tepat di bawah cahaya jendela yang cukup terang, untuk memastikan setiap detail terlihat jelas. Oke, Indira. Jadi, apa yang akan kita buat di gaun ini? Tanya Maya. Dengan gerakan cekatan ia mengeluarkan peralatan-peralatannya, menyusunnya di atas kain bersih yang ia bentangkan. Aku mengeluarkan sketsa yang sudah kuperbaiki semalaman, hasil dari pemikiranku yang tak henti. Aku ingin sebuah pola yang akan terlihat seperti motif elegan atau sulaman biasa saat lampu redup, atau saat dilihat sekilas. Tapi, saat flash kamera atau lampu sorot terang menyorotnya, akan muncul tulisan jelas di bagian punggung dan dada. Tulisan yang tidak terlalu vulgar atau kotor, tapi cukup untuk membuat semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, membongkar kebusukan mereka secara visual. Maya mempelajari sketsa itu dengan serius. Alisnya berkerut fokus. Ini akan sangat rumit. Indira, butuh ketelitian ekstra agar tidak ada bekas jahitan yang mencurigakan yang bisa terdeteksi Nyonya Anggrek. Kita akan menggunakan benang khusus yang hanya bereaksi terhadap cahaya tertentu, mungkin semacam benang reflektif atau dengan pigmen termokromik. Dan untuk tulisannya, aku ada ide brilian. Ia menjelaskan sebuah teknik sulaman mikroskopis yang akan membuat pola atau huruf nyaris tak terlihat dengan mata telanjang dalam kondisi pencahayaan normal. Benang yang digunakan akan memiliki warna yang hampir identik dengan warna dasar gaun, menyamarkan keberadaannya. Namun, begitu terpapar flash kamera atau sorotan lampu panggung yang kuat, pigmen pada benang akan memantulkan cahaya berbeda, menonjolkan tulisan atau gambar yang tersembunyi itu. Sepanjang 2 jam berikutnya, kami bekerja dalam diam yang intens, hanya suara jarum yang beradu lembut dengan kain sutra yang memecah keheningan. Maya dengan tangan terampilnya mulai menyulam detail-detail halus di punggung gaun, lalu dengan teliti berpindah ke bagian dada. Aku membantunya menyiapkan benang, memegang kain agar tidak bergerak, dan sesekali memeriksa hasil kerjanya dari berbagai sudut dan pencahayaan, bahkan menggunakan lampu senter ponselku untuk mensimulasikan flash kamera, memastikan bahwa sentuhan itu benar-benar tak terlihat kecuali pada kondisi yang kuinginkan. Setiap jahitan terasa seperti tusukan kecil untuk balas dendam, sebuah pesan diam yang akan segera berteriak lantang dan membuka semua topeng. Maya adalah seorang jenius dalam bidangnya. Sulamannya nyaris tidak terlihat, seolah tak pernah disentuh. Ia menggunakan teknik khusus dengan benang berwarna senada dengan gaun, namun dengan pigmen yang akan memantulkan cahaya berbeda di bawah sorotan flash. Ia bahkan menambahkan beberapa lapisan kain tipis di dalamnya untuk memastikan tekstur gaun tetap normal. Tidak ada tonjolan atau kerutan aneh yang bisa memancing kecurigaan. Saat pekerjaan selesai, gaun itu tampak sama persis seperti sebelumnya. Tidak ada kerutan, tidak ada benang yang mencuat, tidak ada tanda-tanda intervensi yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, aku tahu di baliknya, ada pesan yang menunggu untuk terungkap. Pesan yang akan mengguncang pesta Nyonya Anggrek dan membuka mata semua orang tentang kebusukan yang mereka sembunyikan. Selesai, bisik Maya, menyeka keringat di dahinya, senyum puas terukir di bibirnya. Ini akan jadi malam yang tak terlupakan bagi mereka. Aku tersenyum, senyum dingin penuh kepuasan. Terima kasih banyak, Maya. Kau telah membantuku menciptakan sebuah mahakarya. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan ini. Aku dengan hati-hati mengembalikan gaun itu ke lemari kaca, memastikan posisinya sama persis seperti saat aku mengambilnya. Aku juga merapikan semua peralatan Maya dan memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Tidak ada yang akan curiga. Nyonya Anggrek tidak akan pernah tahu apa yang baru saja terjadi pada gaun impian calon menantunya. Begitu pula Arjuna dan Luna. Mereka semua akan berjalan dengan bangga ke dalam perangkap yang kubuat sendiri, dengan gaun emerald sebagai umpan. Aku melirik jam tanganku. Waktunya tepat. Asisten rumah tangga Nyonya Anggrek akan tiba sebentar lagi.
Kami bergegas keluar, meninggalkan rumah megah itu dengan rahasia yang tersembunyi di balik kain emerald yang indah, menunggu untuk meledak. Hari pesta ulang tahun Nyonya Anggrek tiba, membawa serta beban yang teramat berat di pundakku. Udara Jakarta terasa panas dan lembab, seperti biasa. Namun aura ketegangan di dalam diriku jauh lebih membakar, jauh lebih menyesakan. Aku mengenakan gaun koktail sederhana berwarna navy gelap, pilihan yang sengaja kubuat untuk tidak menarik perhatian berlebihan, sekaligus menjadi kontras yang mencolok dengan kemewahan yang kubayangkan akan mereka pamerkan. Arjuna, yang sudah siap dengan setelan jas hitam rapinya, dengan dasi sutra yang diikat sempurna, melirikku sekilas di ambang pintu. "Sudah siap?" tanyanya datar, tanpa senyum, seolah kami hanya akan menghadiri acara biasa, bukan sebuah pesta yang akan menentukan nasib pernikahan kami. "Tentu," jawabku, memaksakan senyum tipis di bibirku, menjaga agar ekspresiku tetap tenang. Aku ingin dia tidak curiga sedikit pun. Sama seperti aku tidak menunjukkan kecurigaanku pada saat di rumah ibu mertua. Aku ingin mereka terlena dalam rasa aman palsu. Perjalanan menuju kediaman Nyonya Anggrek terasa seperti perjalanan menuju medan perang yang telah lama dinanti. Rumahnya kini dihiasi dengan lampu-lampu gemerlap yang memanjakan mata dan rangkaian bunga-bunga segar yang mahal, memancarkan aroma wangi yang semerbak. Suara musik klasik yang elegan samar-samar terdengar dari dalam, bercampur dengan riuh rendah percakapan tamu yang sudah mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di sepanjang jalan, memenuhi area parkir hingga ke bahu jalan, menunjukkan betapa pentingnya acara ini di mata kalangan sosialita Jakarta. Saat kami memasuki ballroom utama, suasananya langsung terasa, bagai gelombang kemewahan yang menghantam. Gemerlap kristal dari lampu gantung raksasa memantul di setiap sudut ruangan, membasahi wajah-wajah para tamu yang tersenyum ramah, atau setidaknya, berusaha terlihat ramah dan sempurna. Mereka semua adalah kenalan Nyonya Anggrek dari berbagai kalangan, beberapa rekan bisnis Arjuna dari perusahaan besar, dan juga beberapa kerabat jauh yang selama ini hanya ku kenal dari acara-acara keluarga yang jarang. Semuanya berdandan maksimal, bersaing dalam kemewahan busana dan perhiasan, serta status sosial yang mereka pamerkan. Nyonya Anggrek berdiri megah di dekat pintu masuk, menyambut tamu dengan senyum lebar yang terlihat sangat tulus. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan kepadaku. Ia mengenakan gaun brokat berwarna marun yang anggun, menjuntai indah hingga lantai, sementara perhiasan berlian berkilauan mewah di leher dan pergelangan tangannya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda. Rambut pirang panjangnya tertata rapi dalam gelombang ikal yang sempurna, wajahnya dipoles make-up profesional yang menonjolkan fitur-fitur cantiknya, dan senyumnya senyum itu terlalu manis, terlalu menggemaskan, seolah dia adalah perwujudan dari malaikat tak berdosa. Itu Luna. Dan di tubuhnya, menempel sempurna, membalut setiap lekuk tubuhnya dengan elegan, adalah gaun emerald yang sama persis dengan yang kulihat di ponsel Arjuna, gaun yang sudah kukerjai bersama Maya. Gaun itu tampak memukau di tubuh Luna. Warnanya kontras sempurna dengan kulit putihnya yang bersih, dan kristal-kristal kecil yang bertaburan di sepanjang garis leher dan pinggangnya memancarkan kilau mewah setiap kali ia bergerak, menarik perhatian setiap pasang mata. Dari kejauhan, gaun itu tampak sempurna, tidak ada cacat sedikit pun yang terlihat. Persis seperti yang telah kurencanakan bersama Maya. Pekerjaan Maya sungguh luar biasa. "Arjuna, Indira, kalian sudah datang," sambut Nyonya Anggrek dengan suara riang. Nadanya penuh kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Ia memeluk Arjuna dengan erat, lalu sekilas melirikku dengan senyum miring yang nyaris tak terlihat. Sebuah senyum penuh ejekan. "Luna, sayang, ini Arjuna, putraku. Dan ini, Indira, istrinya." Kata-kata, istrinya, diucapkan dengan sedikit jeda, seolah itu adalah sebuah formalitas belaka, sebuah status yang tidak lagi relevan. Luna mengangguk sopan, senyum manisnya tidak memudar sedikit pun. Matanya melirikku sekilas dengan tatapan meremehkan, lalu beralih ke Arjuna dengan tatapan yang penuh arti, seolah ingin mengatakan, "Lihat, aku di sini sekarang. Posisiku jauh lebih dekat dengannya daripada dirimu." Jabat tangannya terasa dingin dan cepat saat ia menyalamiku. Tidak ada kehangatan sama sekali. "Senang bertemu dengan Anda."
Indira. Saya Luna. Katanya dengan suara lembut yang terdengar dibuat-buat, seperti aktris yang sedang berakting. Aku membalas senyumnya dengan senyum yang lebih tipis, tapi tak kalah dingin, dan penuh makna yang tersembunyi. Senang bertemu denganmu juga, Luna. Aku mengamati gaun itu sekali lagi, dengan cermat, memastikan tidak ada hal mencurigakan yang terlihat secara kasat mata di bawah pencahayaan ballroom yang merata. Tidak ada. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku telah berhasil menanam bom waktu di sana. Sepanjang awal pesta, Nyonya Anggrek sibuk memperkenalkan Luna kepada setiap tamu penting, terutama kepada para sosialita dan kolega suaminya. Ini Luna, seorang teman dekat keluarga. Dia sangat berbakat dan baik hati, katanya berulang kali, dengan penekanan yang jelas pada kata, teman dekat keluarga. Seolah memberi kode kepada semua orang tentang posisi Luna yang lebih dari sekadar teman biasa. Luna tersenyum, mengangguk-anggun, menerima pujian dengan grasia palsu. Ia sesekali melirik Arjuna, yang berdiri agak jauh, mengamati adegan itu dengan ekspresi campur aduk antara canggung dan puas. Arjuna sesekali menatapku, seolah ingin memastikan aku tidak bereaksi, tidak membuat keributan. Aku membalasnya dengan tatapan kosong, menjaga poker face terbaikku, tidak menunjukkan emosi apapun. Melihat mereka berinteraksi, Nyonya Anggrek yang bangga dan penuh kemenangan, Luna yang genit dan percaya diri, dan Arjuna yang serba salah namun pasrah, sebuah kesadaran menghantamku dengan keras. Ini bukan hanya tentang kecurangan. Ini tentang bagaimana mereka ingin mempermalukanku di depan umum, menghancurkan martabatku. Mereka ingin aku melihat Luna, mengenakan gaun yang mereka pilihkan, menjadi pusat perhatian, dan pada akhirnya, menggantikan posisiku secara resmi. Kemarahan yang sempat mereda kini kembali membakar, namun kali ini disertai dengan rasa haus akan keadilan yang dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil segelas minuman dari pelayan yang lewat, dan mencari posisi strategis di dekat area foto, tempat banyak tamu berkumpul untuk mengabadikan momen bersama Nyonya Anggrek dan para tokoh penting lainnya. Aku melihat banyak flash kamera mulai berkedip-kedip, menandakan dimulainya sesi pemotretan informal yang meriah. Ini adalah panggung mereka, dan segera akan menjadi panggungku juga. Aku tersenyum tipis, kali ini senyum yang tulus, karena aku tahu sebentar lagi permainan ini akan mencapai puncaknya. Gaun emerald itu, senyum Luna yang menggemaskan, kecerobohan dan kesombongan Nyonya Anggrek, semuanya terasa seperti pemicu yang sempurna. Aku bisa merasakan puncak dari rencanaku semakin dekat, detik demi detik, semakin tak terhindarkan. Waktu seolah melambat, setiap detiknya terasa seperti palu godam yang menghantam, mengantarkan dentuman keras ke gendang telingaku. Aku berdiri agak jauh, membaur di antara kerumunan tamu yang sibuk bersosialisasi, berpura-pura menikmati sajian canape salmon asap yang lezat dan menyesap moktail segar. Mataku tak lepas dari Luna dan Nyonya Anggrek, yang menjadi pusat gravitasi di ballroom ini. Luna masih memancarkan aura percaya diri, senyumnya terus merekah di balik kilauan gaun emeraldnya yang memukau. Nyonya Anggrek sesekali mengelus punggung Luna dengan bangga. Tatapan matanya penuh kemenangan yang sangat menjengkelkan, seolah ia telah berhasil mencapai puncak ambisinya. Arjuna berdiri di samping mereka, sesekali tersenyum canggung, matanya sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah ingin memastikan aku tidak akan membuat keributan atau bereaksi. Aku membalasnya dengan tatapan kosong, menjaga poker face sempurna, menyembunyikan badai yang siap kulepaskan. Saatnya tiba. Pembawa acara, seorang MC terkenal di kalangan sosialita, dengan suara lantang dan penuh semangat mengumumkan bahwa Nyonya Anggrek akan memberikan pidato singkat sebagai ucapan terima kasih, dan dilanjutkan dengan sesi pemotretan bersama keluarga inti dan beberapa tamu istimewa. Aku tahu ini adalah momen yang kutunggu, momen yang telah kurencanakan dengan cermat. Nyonya Anggrek melangkah anggun ke tengah panggung kecil yang telah disiapkan khusus, diiringi tepuk tangan meriah dari para tamu. Luna mengikutinya, berdiri anggun di sampingnya, dengan gaun emeraldnya yang memukau mata semua orang. Arjuna ikut naik ke panggung, berdiri di sisi lain ibunya, membentuk formasi keluarga bahagia yang sempurna, setidaknya di mata mereka.
Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semua di hari bahagia ini. Suara Nyonya Anggrek menggema melalui mikrofon, dipenuhi kebahagiaan yang semu, namun sangat meyakinkan. Saya sangat bersyukur atas semua cinta dan dukungan yang telah diberikan kepada saya dan keluarga. Dan di hari spesial ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang akan membawa kebahagiaan baru, warna baru, dan harapan bagi keluarga kami. Jantungku berdebar lebih kencang, memukul-mukul rusukku seolah ingin lepas. Ini dia, momen pengumuman itu. Luna tersenyum lebih lebar, bibirnya melengkung sempurna, melirik Arjuna dengan mata berbinar penuh makna kemenangan. Arjuna menunduk sedikit, tampak tidak nyaman, namun tidak ada perlawanan. Aku bisa merasakan tatapan penasaran para tamu tertuju pada Luna, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya, mengapa dia begitu istimewa di pesta Nyonya Anggrek. Nyonya Anggrek meraih tangan Luna dengan bangga, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Perkenalkan, ini Luna Paramita. Dia bukan hanya seorang teman dekat, tapi juga seseorang yang akan segera menjadi bagian dari keluarga besar kita. Dia akan membawa warna baru dan harapan bagi putra saya, Arjuna. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi proklamasi kebahagiaan, terasa seperti belati yang menusuk. Seketika, bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Beberapa pasang mata beralih ke arahku, penuh rasa ingin tahu, rasa terkejut, dan mungkin sedikit kasihan. Aku tetap berdiri tegak, tak bergeming, membiarkan mereka melihatku sebagai istri yang tak berdaya, terpojok. Maya pernah mengingatkanku, dramanya akan lebih terasa jika aku tidak bereaksi berlebihan sebelum puncaknya. Biarkan mereka merasa simpati, sebelum aku membalikan keadaan. Dan sekarang, lanjut Nyonya Anggrek, nada suaranya dipenuhi kemenangan yang meluap-luap. Mari kita abadikan momen kebahagiaan ini. Para fotografer, silakan. Seketika itu juga, rentetan flash kamera mulai berkedip-kedip tak henti, menerangi panggung dengan cahaya terang benderang. 1, 2, 3 kali jepretan. Setiap flash yang menyambar terasa seperti kilat yang menyambar gaun emerald itu, mengungkapkan rahasia yang tersembunyi, satu persatu. Aku melihatnya. Awalnya hanya samar, seperti bayangan yang lewat. Namun, dengan setiap flash yang lebih terang, setiap jepretan kamera yang membabi buta, semakin jelas terlihat. Di bagian punggung gaun Luna, tepat di antara tulang belikatnya, muncul siluet tulisan yang samar-samar. Lalu, di bagian dadanya, di dekat garis leher, juga terlihat pola yang aneh, seolah ada cacat tersembunyi. Para tamu mulai berbisik-bisik, tidak lagi bisikan penasaran tentang Luna, melainkan bisikan keheranan dan kebingungan yang semakin gaduh. Beberapa orang mulai saling menunjuk ke arah panggung. Mereka yang memegang ponsel dan mengambil foto, tiba-tiba mematung, menatap layar ponsel mereka dengan mata terbelalak. Wajah mereka berubah pucat. Nyonya Anggrek, yang masih memegang tangan Luna dan menikmati sorotan, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Senyumnya perlahan memudar, matanya menyipit, bingung dengan keributan yang tiba-tiba. Luna juga merasakan perubahan suasana. Ia melirik ke bawah, lalu ke arah Nyonya Anggrek dengan ekspresi bertanya. Seorang wanita parubaya, sahabat dekat Nyonya Anggrek, yang kebetulan berdiri di dekat panggung dan baru saja memotret Luna, menjerit kecil. Astaga, apa itu? Ia menunjuk ke arah Luna dengan jari gemetar. Wajahnya pucat pasi, menampakkan kengerian. Nyonya Anggrek dengan cepat membalikkan Luna, ingin melihat sendiri apa yang terjadi. Matanya membelalak, ekspresi terkejut dan ketidakpercayaan terpampang jelas di wajahnya, seolah melihat hantu. Gaun emerald yang tadinya memukau, kini menjadi panggung bagi sebuah pesan yang memalukan. Di punggung Luna, terpampang jelas sulaman dengan pigmen khusus yang kini terlihat kontras dan mencolok, membentuk tulisan berukuran sedang yang tak terbantahkan, pembeda cinta. Dan di dada, tepat di atas jantung, terlihat samar siluet hati yang retak, terbelah menjadi dua, seolah mencerminkan keadaan pernikahanku. Sulaman itu, yang dirancang oleh Maya dengan sangat cerdas dan penuh perhitungan,
hanya terlihat dengan jelas di bawah sorotan flash yang terang atau lampu panggung. Dalam cahaya normal, ia akan membaur dengan motif gaun, tampak seperti bagian dari bordiran mewah. Tapi kini, di bawah kilatan cahaya kamera yang terus-menerus dan sorotan lampu yang kuat, pesannya menjadi sangat terang dan jelas, memicu gelombang keheranan, syok, dan rasa malu di antara para tamu. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman yang lebih keras, disusul tawa-tawa tertahan yang disembunyikan di balik tangan, dan tatapan-tatapan menghakimi yang tertuju pada Luna dan Nyonya Anggrek. Luna terhuyung, mencoba menatap punggungnya sendiri yang tidak bisa ia lihat. Wajahnya memerah padam, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia mencoba menyentuh bagian belakang gaunnya, namun tidak bisa menjangkaunya. Nyonya Anggrek terlihat seperti tersambar petir. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan, kini pucat pasi, matanya melotot pada gaun itu, lalu beralih tajam padaku, penuh amarah dan tuduhan yang membara. Dia tahu siapa pelakunya di balik semua ini. Arjuna, yang tadinya hanya terdiam, berdiri kaku di panggung, kini menyadari kekacauan itu. Ia melihat ke gaun Luna, lalu ke arahku. Ekspresinya campuran antara syok, malu, marah, dan juga sedikit pengakuan bersalah. Ia mengerti. Ia tahu apa artinya ini. Pesta yang tadinya gemerlap kini berubah menjadi hening yang mematikan, hanya diselingi jepretan kamera yang terus-menerus, seolah mengabadikan aib yang baru saja terkuak di hadapan semua orang. Gaun emerald itu, yang seharusnya menjadi simbol awal kebahagiaan baru Luna dan kemenangan Nyonya Anggrek, kini menjadi bukti pengkhianatan yang paling memalukan, dipertontonkan di hadapan semua orang. Suasana pesta yang tadinya meriah dan dipenuhi gelak tawa kini berubah menjadi hening mencekam yang memekakan telinga. Bisikan-bisikan seperti desiran angin liar mulai menyebar di antara para tamu, membesar menjadi gumaman-gumuman tajam dan seruan terkejut. Beberapa orang yang tadinya sibuk berfoto, kini mengangkat ponsel mereka lagi, bukan untuk mengabadikan kebahagiaan, melainkan untuk memperjelas tulisan, "Pembeda Cinta", yang terpampang nyata dan mencolok di punggung gaun Luna, dan siluet hati yang retak di dadanya. Lampu flash kamera terus berkedip, tanpa ampun menyoroti aib yang baru saja terkuak di hadapan ratusan pasang mata. Nyonya Anggrek, yang wajahnya tadi berseri-seri penuh kemenangan, kini berubah merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Matanya melotot, beralih dari gaun Luna yang rusak ke arahku, seolah ingin melahapku hidup-hidup. Amarahnya begitu kentara, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa di tengah keramaian dan sorotan publik ini. Ia menarik Luna dengan kasar, berusaha menutupi bagian punggung gaun itu dengan tangannya, namun usahanya sia-sia. Semakin ia berusaha menutupi, semakin banyak flash yang menyambar, dan semakin jelas pesan itu terlihat, seolah menertawakan upayanya. Luna, yang tadinya angkuh dan penuh percaya diri, kini berdiri mematung di tengah panggung. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, menahan malu yang luar biasa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang tadi berbinar. Ia menatap ke sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri dari sorotan memalukan itu. Namun semua pasang mata, baik itu keluarga, kolega bisnis, maupun sosialita, tertuju padanya dengan tatapan menghakimi. Ia mencoba berbicara, membuka mulutnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak ada satupun kata yang bisa keluar. Arjuna, yang berdiri di samping Nyonya Anggrek, tampak seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk terburuknya. Syok, malu, dan marah bercampur aduk di wajahnya, menciptakan ekspresi yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menatap gaun Luna yang kini menjadi bahan tertawaan, lalu beralih ke arahku. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan atau kebosanan, melainkan campuran penyesalan yang mendalam dan ketidakberdayaan. Ia tahu bahwa ini adalah ulahku, dan ia tahu mengapa aku melakukannya. Ia mencoba mendekatiku, seolah ingin berbicara atau meminta maaf, tapi Nyonya Anggrek menahannya dengan kasar, mencengkeram lengannya erat. "Arjuna, jangan mendekati wanita itu," teriak Nyonya Anggrek dengan suara tertahan, namun cukup jelas terdengar di tengah keheningan yang tebal itu. Suaranya penuh amarah dan tuduhan. "Ini pasti ulahnya. Dia merusak segalanya. Dia wanita gila." Teriakan Nyonya Anggrek,
Alih-alih meredakan situasi, justru membuat suasana semakin riuh. Para tamu yang tadinya hanya berbisik, kini mulai berbicara lebih keras, berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang yang mengenaliku dan Arjuna saling berpandangan dengan tatapan campur aduk antara kasihan dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Aku bisa mendengar sebagian dari mereka berbisik tentang istri sah yang terzalimi dan pelakor yang baru saja dipermalukan. Gosip akan menyebar bagai api di antara mereka. Aku berjalan maju perlahan, langkah demi langkah, mendekati panggung, tanpa ekspresi di wajahku. Aku ingin mereka semua melihatku, melihat bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa mereka permainkan, yang bisa mereka injak-injak. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini menimpaku telah terangkat, digantikan oleh kekuatan yang aneh. Merusak segalanya, Bu? Suaraku terdengar tenang dan jelas, menggaung di ballroom yang sunyi, menarik perhatian penuh setiap orang. Aku tidak perlu berteriak. Semua mata kini tertuju padaku, menunggu apa yang akan kukatakan. Atau justru mengungkapkan kebenaran yang selama ini ibu dan putra ibu sembunyikan. Nyonya Anggrek terkesiap, melotot padaku, rahangnya terkatup rapat. Indira, beraninya kau. Ini penghinaan. Berani? Aku tersenyum dingin, senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku, penuh kepuasan yang dingin. Bukankah ibu yang mengajarkan saya untuk berani memperjuangkan apa yang menjadi hak saya? Bukankah ibu yang sangat ingin memperkenalkan kebahagiaan baru bagi keluarga kita? Bahkan jika itu berarti menghancurkan kebahagiaan yang sudah ada? Dan bukankah ibu yang memilihkan gaun ini untuk calon menantu impian, Ibu, Luna Paramita? Aku menekankan setiap kata dengan jelas dan tegas, menatap langsung ke mata Nyonya Anggrek, lalu beralih ke Luna, yang kini menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena malu. Arjuna, yang terperangkap di antara mereka berdua, wajahnya memucat, mencoba melangkah ke arahku lagi, tangannya terulur. Indira, kumohon, ini tidak seperti yang kau kira. Jangan kumohon padaku, Arjuna. Potongku tanpa menoleh sedikit pun padanya. Suaraku tetap tenang, tapi penuh penekanan. Kumohon pada ibumu, dan pada teman istimewamu, ini. Mereka yang merancang semua ini, bukan aku. Aku hanya mengungkapkan apa yang kalian sembunyikan. Nyonya Anggrek menarik napas tajam, seolah ingin melontarkan makian atau cacian, namun tertahan karena banyaknya pasang mata yang mengamati. Wajahnya yang tadinya marah kini berubah menjadi kombinasi malu, frustrasi, dan kekalahan yang tak terkendali. Ia tahu ia telah kalah telak, setidaknya untuk malam ini. Seluruh rencananya hancur berantakan di hadapan tamu-tamu terhormatnya, di tengah pesta yang seharusnya menjadi panggung kemenangannya. Dengan cepat, Nyonya Anggrek menarik Luna dari panggung, hampir menyeretnya paksa. Cukup, pesta ini selesai. Semuanya bubar, teriaknya. Suaranya parau menahan amarah dan malu yang membuncah. Beberapa pelayan tampak panik, berusaha menghentikan musik dan memadamkan sebagian lampu ballroom yang tadinya terang benderang. Para tamu mulai bubar, bergegas keluar, berbisik-bisik, melirik kami dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Beberapa dari mereka bahkan tampak menyeringai, puas melihat drama yang baru saja terjadi. Aku berdiri di sana, di tengah ballroom yang mulai sepi, mengamati kekacauan yang kubuat, merasakan kepuasan yang dingin dan mendalam. Gaun emerald itu, yang kini terlihat jelas dengan pesan tersembunyinya, adalah bukti bisu dari kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka sembunyikan. Ini adalah antiklimaks yang sempurna bagi rencana mereka. Aib mereka telah terkuak, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memperbaikinya. Setelah kepergian histeris Nyonya Anggrek yang menyeret paksa Luna keluar dari ballroom yang mulai kosong, suasana perlahan kembali sunyi. Musik yang tadinya mengalun merdu sudah berhenti total, hanya menyisakan gema bisikan terakhir para tamu yang buru-buru meninggalkan lokasi, seolah menghindari aura bencana. Aroma anggrek yang tadinya semerbak dan memabukkan, kini terasa menyesakan, seolah dipenuhi bau aib yang tak terucapkan, melekat di setiap perabot mewah. Aku masih berdiri di tengah panggung,
di mana beberapa menit yang lalu Luna berdiri dengan gaun emerald yang kini menjadi saksi bisu, gaun yang menyimpan sebuah rahasia pahit. Arjuna adalah satu-satunya yang tersisa di ballroom itu bersamaku. Ia masih berdiri mematung di sisi panggung, tangannya mengepal di samping tubuhnya, tatapan matanya kosong, menatap lantai marmer yang kini tampak kotor oleh pecahan hati kami. Lampu-lampu ballroom yang sebagian besar sudah dimatikan, hanya menyisakan penerangan redup dari beberapa lampu dinding, menambah kesan suram pada pemandangan itu, seolah menyembunyikan kehancuran yang terjadi. Indira, suaranya serak, nyaris tak terdengar, seolah tenaganya terkuras habis. Ia melangkah turun dari panggung, mendekatiku dengan langkah gontai. Wajahnya yang tadi pucat kini dihiasi rona merah karena malu yang mendalam, terlihat jelas di bawah pencahayaan minim. "Apa yang sudah kau lakukan?" Pertanyaan itu keluar dari bibirnya, lebih seperti sebuah keluhan daripada sebuah tuduhan. Aku menatapnya lurus, tanpa keraguan sedikit pun di mataku. "Aku hanya mengungkapkan kebenaran." "Arjuna, bukankah itu yang kalian inginkan? Sebuah pengumuman di pesta besar ini, di hadapan semua orang? Aku hanya membantu kalian melakukannya dengan cara yang lebih dramatis." Aku melihat jejak air mata samar di sudut matanya. Atau mungkin itu hanya pantulan cahaya lampu yang redup. Namun, di dalam hati, aku tidak merasakan simpati. "Kau mempermalukan kami," ia membentak. Suaranya sedikit meninggi, dipenuhi rasa frustrasi yang tak tertahankan. Jemarinya mencengkram erat lengannya sendiri. "Ibu, Luna, semua orang melihatnya. Kita jadi bahan omongan. Dan kau mempermalukanku setiap hari, Arjuna." Balasku tenang, suaraku stabil, namun setiap kata dipenuhi rasa sakit yang mendalam yang telah lama ku pendam. "Kau mempermalukanku saat kau pulang larut dengan alasan pekerjaan yang fiktif, saat kau menyembunyikan ponselmu dariku, saat ibumu terang-terangan mencari wanita lain untukmu di belakangku, dan saat kau membiarkan semua itu terjadi tanpa sedikit pun perlawanan. Ini bukan hanya tentang gaun, Arjuna. Ini tentang kepercayaan yang kau hancurkan, tentang kehormatan yang kau injak-injak dengan tindakanmu." Ia terdiam, tak mampu membantah, bibirnya terkatup rapat, bahunya merosot, seolah menanggung beban yang tak terlihat. Aku bisa melihat pertarungan batin yang hebat di matanya, antara rasa bersalah yang menusuk dan kemarahan karena rencananya terbongkar dan ia dipermalukan. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Indira," gumamnya. Suaranya kini terdengar penuh penyesalan. Namun terlambat. Aku bingung." Ibuku terus mendesakku. Ia mengancam akan menarik semua fasilitas jika aku tidak menuruti keinginannya. Aku tertekan. Desakan ibumu. Aku tertawa hambar. Sebuah tawa yang dipenuhi kepahitan. "Kau adalah suamiku, Arjuna. Kau seharusnya melindungiku. Melindungi pernikahan kita yang sah di mata hukum dan Tuhan, bukan menjadi boneka ibumu yang memperkenalkan selingkuhanmu di pesta ulang tahunnya sendiri. Alasanmu itu tidak akan pernah cukup untuk membenarkan tindakanmu." Air mata yang kutahan sejak tadi, yang telah menggenang di pelupuk mataku, akhirnya meluap, namun tidak sampai jatuh membasahi pipi. Aku tidak akan membiarkan dirinya melihatku menangis di depannya, di tempat kehancuran ini. Arjuna melangkah lebih dekat, mengulurkan tangan seolah ingin menyentuhku, meraihku, atau setidaknya memelukku. "Indira, aku mohon beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya dari awal. Ini tidak seperti yang kau kira. Kita bisa memperbaikinya." Aku mundur selangkah, menepis tangannya yang terulur seolah itu adalah bara api. "Menjelaskan apa, Arjuna?" "Menjelaskan pesan calon mertua dari Luna? Menjelaskan foto-foto mesra di ponselmu? Menjelaskan gaun emerald ini yang sengaja kalian pamerkan?" Aku menunjuk ke arah panggung. Tempat gaun itu masih terbayang-bayang di benakku, lambang pengkhianatan yang nyata. Semuanya sudah sangat jelas. Bukti sudah bicara. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan atau diperbaiki. Hening kembali menyelimuti kami, lebih berat dari sebelumnya. Keheningan yang dipenuhi puing-puing kepercayaan dan cinta yang hancur, yang kini berserakan di lantai.
Ini bukan lagi badai amarah yang meledak, melainkan keheningan setelah badai, yang justru lebih menyakitkan karena semua sudah terungkap, tanpa ada jalan kembali, tanpa ada kata-kata yang bisa memutar waktu. Arjuna menatapku dengan mata memohon, tatapan putus asa yang menyedihkan. Namun aku tidak melihat ketulusan yang cukup untuk memaafkannya saat ini, tidak setelah semua yang telah ia lakukan. Ia telah memilih jalannya, ia telah memilih untuk mengkhianatiku, dan aku telah memilih jalanku sendiri, jalan kebebasan dari ikatan yang penuh kebohongan ini. Aku tidak menyesali perbuatanku sama sekali. Aku telah berteriak tanpa suara, dan pesanku telah tersampaikan dengan sangat jelas kepada semua orang yang seharusnya mendengarnya. Aku rasa, kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan malam ini, kataku pelan, namun tegas. Suaraku memecah keheningan yang menyesakkan itu. Aku berbalik, melangkah menuju pintu keluar ballroom, meninggalkan Arjuna sendirian di tengah kekacauan yang tersisa dari pesta yang seharusnya bahagia itu. Aku tahu malam ini adalah titik balik, sebuah keputusan besar yang tak bisa ditarik kembali. Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Malam itu, aku tidak kembali ke apartemen kami, tempat kenangan pahit dan pengkhianatan masih terasa begitu pekat di setiap sudut. Aku naik taksi, melaju membelah jalanan Jakarta yang sepi, menuju rumah orang tuaku. Mama dan papa terkejut melihatku tiba di tengah malam, dengan mata sembab yang tak bisa kubohongi dan aura lelah yang tak bisa kusembunyikan. Tanpa banyak bicara, mama langsung memelukku erat, seolah tahu ada badai besar yang baru saja menerjangku, menghancurkan segalanya. Setelah menenangkan diri, duduk di sofa ruang keluarga yang hangat, aku menceritakan semuanya dengan suara pelan dan bergetar. Dari kecurigaan awal yang terus menghantuiku, penemuan pesan-pesan gelap di ponsel Arjuna, hingga sketsa gaun emerald yang kurencanakan, dan akhirnya, klimaks dramatis di pesta Nyonya Anggrek yang kini telah menjadi panggung aib. Aku tidak menahan detail apapun, membiarkan semua rasa sakit, amarah, dan penghinaan tumpah, mengalir bersama air mata yang kini tak bisa lagi kubendung. Mama mendengarkan dengan air mata berlinang, sesekali mengelus rambutku, sementara papa, yang biasanya tenang dan bijaksana, mengepalkan tinjunya erat, wajahnya memerah menahan emosi yang meluap-luap. Tidak bisa dimaafkan, geram papa. Suaranya bergetar menahan amarah yang sama denganku. Beraninya mereka melakukan ini padamu. Nak, mempermalukanmu seperti itu. Dan Arjuna, bagaimana bisa dia tega? Dia putra yang tidak tahu diuntung. Mama mengusap punggungku, memberikan kekuatan. Sudah, nak, kamu sudah berani. Itu yang terpenting sekarang. Kamu sudah membela diri. Mereka mendukung keputusanku sepenuhnya. Mereka tahu aku bukan tipe yang gegabah atau suka membuat keributan, dan jika aku sampai bertindak sejauh ini, berarti situasinya sudah sangat parah dan tidak bisa lagi ditoleransi. Mereka memintaku untuk tetap tinggal di rumah mereka sementara waktu, menawarkan pelukan dan dukungan tanpa syarat. Aku mengangguk. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit dan pengkhianatan. Tempat di mana aku tidak lagi merasa aman. Keesokan paginya, badai yang lebih besar datang, bukan lagi badai emosi pribadi, melainkan badai sosial yang tak terhindarkan. Ponselku berdering tanpa henti, bergetar di atas meja seperti ingin pecah. Pertama, puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari Arjuna, mulai dari permintaan maaf yang penuh penyesalan, bujukan agar aku kembali, hingga kemarahan yang meluap-luap. Ia menuduhku menghancurkan karirnya, mencoreng nama baik keluarganya yang terpandang, dan bahkan menyebabkan ibunya jatuh sakit karena syok dan malu. Aku mengabaikan semuanya. Aku tahu ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan konsekuensi sosial yang harus ia tanggung, bukan rasa sakit yang ia timbulkan padaku. Kemudian, datanglah telepon dari Nyonya Anggrek. Suaranya histeris, penuh kemarahan yang membakar, nyaris melengking. Indira, dasar wanita tak tahu diri. Apa yang kau lakukan di pesta saya? Kau mempermalukan saya di depan semua kolega dan teman-teman saya. Kau merusak nama baik keluarga kami. Gaun Luna, kau akan membayar mahal untuk ini. Ingat itu. Aku akhirnya mengangkat teleponnya. Suaraku tetap tenang dan dingin,
seperti air es yang memadamkan api. Saya hanya mengembalikan apa yang sudah Ibu tanam, Bu Anggrek. Saya hanya menunjukkan kebenaran yang Ibu dan putra Ibu coba sembunyikan dengan licik di balik topeng kemewahan. Kebenaran apa? Itu hanya fitnah. Kau tidak punya bukti. Kau hanya wanita bodoh yang cemburu, teriaknya, mencoba menuduhku. Apakah Ibu yakin? Aku membalas dengan senyum tipis yang tak terlihat olehnya. Apakah Ibu ingin saya memperjelas lagi di depan media massa? Saya punya semua bukti, Bu. Dari pesan-pesan mesra di ponsel Arjuna, hingga foto-foto Ibu bersama Luna di kafe. Bahkan video Ibu memilih gaun itu untuknya di butik. Saya bisa menyerahkan semuanya ke tangan jurnalis. Aku tahu ini akan membuatnya panik. Reputasinya adalah segalanya. Seketika, suaranya berubah drastis. Dari histeris menjadi sedikit gemetar. Bahkan ada nada ketakutan yang samar. Kau mengancam saya. Saya hanya menyatakan fakta, Bu. Apa yang sudah saya lakukan semalam hanyalah permulaan. Jika Ibu atau Arjuna mencoba memutarbalikkan fakta, atau bahkan mencoba menekan saya tidak akan segan untuk menunjukkan semuanya ke publik. Saya rasa media akan sangat tertarik dengan cerita tentang seorang istri yang dikhianati oleh suami dan ibu mertuanya sendiri, yang bahkan memperkenalkan selingkuhannya di pesta ulang tahun yang mewah. Aku diam, membiarkan ancaman itu meresap dalam benaknya. Hening. Nyonya Anggrek tidak bisa berkata-kata. Mungkin sedang memikirkan konsekuensi terburuk bagi reputasinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ia memaki-maki dengan kata-kata kasar, namun kemudian menutup telepon secara tiba-tiba. Aku tahu ia telah menerima pesanku. Setelah itu, media sosialku mulai ramai. Berita tentang keributan di pesta Nyonya Anggrek menyebar dengan kecepatan kilat, diiringi tagar-tagar yang viral. Meskipun tidak ada yang menyebut namaku secara langsung, deskripsi tentang gaun yang berubah dan drama rumah tangga sosialita memenuhi lini massa. Berbagai spekulasi bermunculan. Beberapa teman dan kerabat mulai menghubungiku, menanyakan keadaanku dan menawarkan dukungan. Aku menjawab dengan singkat, mengatakan bahwa aku baik-baik saja dan sedang menenangkan diri di rumah orang tua. Konflik ini tidak hanya terbatas pada kami bertiga. Ini telah menyebar, mencoreng nama baik mereka di lingkaran sosialita yang mereka junjung tinggi, dan tentu saja, menciptakan keretakan yang lebih besar dalam keluarga besar Arjuna yang sebelumnya tampak sempurna. Aku tahu ini hanyalah awal dari perang yang lebih besar, pertempuran untuk perceraian dan hak asuh. Namun aku tidak gentar. Aku telah mengambil langkah pertama, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh demi mempertahankan martabatku dan mendapatkan keadilan. Setelah insiden di pesta ulang tahun yang memalukan itu, hari-hari berikutnya terasa seperti adegan lambat dari film horor. Setiap detik dipenuhi ketegangan dan ekspektasi akan badai yang akan datang. Telepon dari Nyonya Anggrek terhenti total, digantikan oleh pesan-pesan singkat penuh amarah dari kerabat Arjuna yang menyalahkanku, menuduhku menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka yang sempurna, mencoreng nama baik mereka di lingkaran sosialita. Aku membalas pesan-pesan itu dengan bukti-bukti konkret yang kupegang, seperti tangkapan layar percakapan atau foto-foto yang tidak dapat dibantah, membuat mereka bungkam satu persatu, tak bisa lagi membela Nyonya Anggrek atau Arjuna. Sementara itu, Arjuna terus menghubungiku tanpa henti. Ponselku bergetar dengan deringannya yang tak putus, namun aku tidak mengangkatnya. Biarkan dia merasakan sedikit saja dari kekosongan dan pengabaian yang selama ini ia berikan padaku. 2 hari setelah pesta, tepatnya Selasa pagi, Arjuna datang ke rumah orang tuaku. Mama dan Papa sudah menungguku di ruang tamu. Tahu bahwa pertemuan ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Papa berdiri di sampingku, memberikan dukungan moral yang tak tergantikan. Tangannya sesekali mengelus punggungku. Wajah Arjuna terlihat kusut, mata bengkak dan merah karena kurang tidur atau menangis, dan rahangnya mengeras, menunjukkan betapa besar tekanan yang ia alami. Ia seperti bukan Arjuna yang kukenal. Bukan lagi pria penuh senyum dan kehangatan yang pernah membuatku jatuh cinta. Ia tampak hancur, lebih dari yang pernah kulihat. Indira, aku ingin bicara, katanya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar,
seolah setiap kata harus ia paksa keluar dari tenggorokannya yang tercekat. "Bicara apa lagi, Arjuna?" tanyaku dingin. Hatiku sudah terlalu beku untuk merasakan iba, bahkan melihat kondisinya saat ini. Semua sudah sangat jelas, bukan? Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. "Aku tahu aku salah," ia memulai, menatapku dengan tatapan memohon, matanya dipenuhi keputusasaan. "Aku sangat salah, Indira. Aku tahu tidak ada alasan yang cukup baik untuk membenarkan perbuatanku. Aku pengecut. Aku terlalu takut pada ibu." Ia menghela napas berat. Air matanya mulai menggenang. Ibu memang menjodohkan aku dengan Luna. Dia bahkan mengancam akan mencabut semua aset, koneksi bisnis, dan bahkan tunjangan bulanan yang kuterima jika aku tidak menurutinya. Dia bilang Luna adalah putri teman bisnis lamanya yang sangat berpengaruh, yang akan membawa keuntungan besar untuk perusahaan keluarga kita, dan juga untuk karierku. Aku tertekan. "Indira, aku tidak mencintai Luna, sungguh." Aku diam, menunggunya melanjutkan, membiarkan setiap kata pengakuannya meresap dalam diriku. Pengakuannya, meskipun terdengar tulus dan penuh penyesalan, tidak menghapus sedikitpun rasa sakit yang telah ia timbulkan. Itu hanyalah alasan yang ia ungkapkan setelah ia terpojok. "Aku tahu ini tidak akan mengubah apapun," lanjutnya, menunduk menatap lantai marmer yang dingin. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Indira. Aku hanya tersesat, terlalu takut kehilangan semua yang kumiliki, semua kenyamanan yang diberikan ibu." Ia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi air mata penyesalan yang tulus, mengalir membasahi pipinya. "Aku bersumpah akan memperbaiki ini. Aku akan menghadapi ibu. Meskipun itu berarti aku harus kehilangan segalanya. Aku akan mengakhiri semuanya dengan Luna. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Demi kita, demi pernikahan kita yang sudah kita bangun bersama." Kata-katanya terdengar tulus, memohon, namun kepercayaanku sudah hancur berkeping-keping, tak bersisa. Aku melihat penderitaannya, tapi penderitaanku jauh lebih besar dan ia baru menyadarinya saat ia terpojok, saat nama baiknya tercoreng. "Arjuna," kataku, suaraku nyaris tak berbisik, namun mengandung kekuatan yang dingin. "Apakah kau sadar bahwa kau baru mengungkapkan ketakutan dan ketidaknyamanan MU setelah semuanya terbongkar? Setelah namamu tercoreng di depan umum? Setelah ibumu mempermalukanmu di depan kolega dan kerabat? Di mana ketakutan itu saat ibumu memilihkan gaun untuk Luna? Di mana desakan untuk melindungiku saat kau menyembunyikan Luna dari pandanganku? Apa gunanya semua sumpahmu sekarang, setelah kau membiarkan semuanya terjadi dan aku harus menanggung malu ini sendirian?" Arjuna tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, membiarkan air mata jatuh tanpa henti, membasahi jas mahalnya. Bibirnya bergetar, mencoba mencari kata-kata, namun tak ada yang keluar. Aku membutuhkan seorang suami yang berdiri di sisiku, yang melindungiku dari segala serangan, termasuk dari ibunya sendiri. Lanjutku, suaraku mulai meninggi, memantul di dinding ruangan. Aku membutuhkan seseorang yang jujur, bukan yang merangkai kebohongan demi kebohongan di belakangku. Aku membutuhkan seseorang yang mencintaiku lebih dari harta atau kekuasaan yang bisa dicabut ibunya. Aku lelah dengan semua sandiwara ini, Arjuna. Papa menepuk pundakku, seolah memberiku kekuatan dan menegaskan bahwa aku tidak sendiri. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkanmu," kata Arjuna. Suaranya hampir tidak terdengar, penuh keputusasaan. "Tapi aku mohon, Indira, jangan akhiri ini. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan tinggalkan Luna. Aku akan membuktikan padamu." "Aku butuh waktu, Arjuna," jawabku. "Bukan hanya waktu untuk berpikir, tapi waktu untuk menyembuhkan luka yang sangat dalam ini. Luka yang kau torehkan. Dan aku tidak yakin apakah luka ini bisa sembuh sepenuhnya." Aku meninggalkannya di ruang tamu, dengan mama dan papa yang akan berbicara dengannya setelah itu. Aku tahu keputusanku untuk memberinya waktu adalah sebuah langkah maju,
sebuah ruang untuknya membuktikan dirinya jika memang ia tulus. Namun, itu juga sebuah langkah yang sangat berat, karena aku tidak yakin apakah ada yang bisa diperbaiki lagi. Arjuna berdiri di persimpangan jalan. Ia harus memilih, melangkah keluar dari bayang-bayang ibunya dan benar-benar berjuang untukku dan pernikahan kami, atau membiarkan dirinya tenggelam dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri, kehilangan semua yang pernah kami miliki. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa yang sulit dan penuh gejolak emosi, bukan hanya bagiku tapi juga bagi semua yang terlibat dalam drama yang baru saja terjadi. Aku memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuaku. Mereka adalah jangkar bagiku di tengah badai ini, memberikan dukungan tanpa henti, pelukan hangat, dan ruang yang kubutuhkan untuk bernapas, berpikir, dan menyembuhkan diri. Luka di hatiku masih menganga lebar, terasa nyeri setiap kali teringat pengkhianatan itu. Namun perlahan, di bawah perhatian penuh dan kasih sayang mama dan papa, aku mulai bisa melihatnya, mulai bisa menghadapi rasa sakit itu. Ponselku masih sesekali bergetar dengan panggilan dari Arjuna. Terkadang ia menelepon dari nomor yang berbeda, mencoba menembus blokiranku yang ketat, mengirimkan pesan singkat yang panjang dan penuh permohonan. Aku membaca pesan-pesannya yang semakin putus asa, isinya selalu sama, penyesalan yang mendalam, janji-janji manis untuk berubah, dan permohonan agar aku memberinya kesempatan kedua. Ia mengatakan telah berhenti dari pekerjaannya yang berhubungan langsung dengan bisnis Nyonya Anggrek, sebuah langkah drastis yang menunjukkan keseriusan. Bahkan, kabar angin yang beredar kencang menyebutkan bahwa ia telah berdebat hebat dengan ibunya sendiri, menolak dijodohkan dengan Luna, dan mengancam akan pergi selamanya jika Nyonya Anggrek tidak menghentikan campur tangannya. Luna sendiri, menurut kabar dari lingkaran sosial yang sama, menghilang dari peredaran. Profil media sosialnya menghilang, dan diduga ia kembali ke kota asalnya karena malu dan tidak lagi punya muka untuk tampil. Nyonya Anggrek juga tidak tinggal diam. Ia mencoba menyebarkan rumor bahwa aku adalah istri gila yang cemburu buta, bahwa gaun itu adalah hasil rekayasaku semata, dan aku hanya mencari sensasi. Namun, cerita yang beredar di kalangan sosialitas sudah terlalu kuat dan menyebar terlalu cepat. Foto-foto di media sosial yang diambil di pesta itu, dengan flash yang menunjukkan tulisan tersembunyi di gaun Luna, menjadi bukti tak terbantahkan yang menghancurkan semua upayanya untuk memutarbalikkan fakta. Beberapa teman sosialita yang tadinya hanya tahu Nyonya Anggrek dari luarnya, kini mulai menjaga jarak dan membatasi interaksi. Reputasinya tercoreng parah, dan itu adalah pukulan telak baginya yang selalu menjunjung tinggi citra. Bahkan, bisnisnya pun dikabarkan sedikit goyah akibat drama publik ini. Aku tahu Arjuna sedang berjuang, mungkin lebih dari yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia telah mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan seorang pengacara perceraian untuk mulai mengurus pemisahan harta dan asetnya dari ibunya. Sebuah langkah berani dan nekat yang tidak pernah kukira akan ia lakukan. Ia juga mengirimkan foto dirinya sedang mencari pekerjaan baru, melamar di beberapa perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis keluarganya, menunjukkan keseriusannya untuk mandiri dan membuktikan dirinya padaku. Beberapa kali ia juga mengirimi masakan favoritku, nasi goreng spesial dengan udang dan telur mata sapi yang ia masak sendiri, ditinggalkan di depan gerbang rumah orang tuaku, disertai catatan singkat yang memohon maaf dan kerinduan. Ini adalah hal-hal kecil yang dulu selalu ia lakukan saat ia ingin menyenangkan hatiku atau meminta maaf atas hal-hal kecil. Perubahan Arjuna memang terlihat signifikan dan mengejutkan. Ia tidak lagi menjadi boneka ibunya. Ia mengambil langkah-langkah nyata untuk membuktikan kesungguhannya dan komitmennya untuk berubah. Namun, luka yang ia torehkan terlalu dalam, terlalu menyakitkan, dan terlalu membekas di hatiku. Aku masih meragukan apakah ketulusannya itu muncul karena ia benar-benar menyesal dari lubuk hati, atau karena ia sudah kehilangan segalanya, reputasi, kenyamanan, dan mungkin juga aku, dan kini baru menyadari nilaiku setelah semuanya hancur. Malam itu, aku duduk di teras rumah orang tuaku, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit Jakarta yang gelap, mencoba mencari jawaban di antara kerlipan cahaya itu. Mama datang membawakan secangkir teh hangat. Uapnya mengepul lembut di udara dingin. "Bagaimana perasaanmu, nak?" tanyanya lembut. Suaranya dipenuhi kehangatan. "Campur aduk, Ma," jawabku, menyeruput teh.
Aku melihat Arjuna berusaha keras. Aku melihat penyesalannya. Tapi rasa sakit ini sulit sekali diobati. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan atau kembali seperti dulu, seperti sebelum semua ini terjadi. Mama tersenyum tipis, menatapku dengan tatapan pengertian. Cinta itu seperti kaca. Nak, kalau pecah, bisa disambung, tapi bekasnya akan selalu ada. Tergantung padamu, apakah bekas itu akan menjadi pengingat pahit yang terus menyakitimu, atau justru menjadi tanda bahwa kalian pernah melewati masa sulit dan menjadi lebih kuat, lebih dewasa. Kata-kata Mama menyentuh hatiku, memberikan sedikit pencerahan di tengah kegelapan. Aku tahu ada harapan, setipis apapun itu. Arjuna telah menunjukkan perubahan, sebuah indikasi bahwa ia mungkin memang mencintaiku dan ingin memperjuangkan kami. Namun, memaafkan dan membangun kembali kepercayaan adalah perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, dan membutuhkan komitmen yang jauh lebih besar darinya. Aku tidak bisa terburu-buru. Aku harus memastikan bahwa keputusan yang kubuat adalah yang terbaik untuk masa depanku sendiri, terlepas dari Arjuna atau bayang-bayang Nyonya Anggrek. Aku tahu aku berhak mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Berbulan-bulan berlalu. Kehidupan baruku di rumah orang tua, meskipun nyaman dan penuh kasih sayang, terasa sepi tanpa kehadiran Arjuna. Aku fokus pada diriku sendiri, kembali menekuni hobiku melukis, yang sempat kulupakan. Setiap sapuan kuas di kanvas adalah terapi, membantuku mengekspresikan emosi yang tak terucap dan menyembuhkan luka. Dalam kurun waktu itu, Arjuna tidak menyerah. Ia terus menghubungiku, mengirim pesan, dan sesekali datang ke rumah orang tuaku, meski aku sering menolaknya. Mama dan Papa menjadi perantara, memberinya batasan tapi juga membiarkannya menunjukkan kesungguhan. Ia memang telah banyak berubah. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan keluarganya. Ia mandiri secara finansial. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, menunjukkan sisi dirinya yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ia bahkan sempat mengirimiku surat panjang, tulisan tangan, yang berisi pengakuan tulus tentang kesalahannya, ketakutannya, dan bagaimana ia kini memahami arti kepercayaan dan kehilangan. Ia berjanji akan menjauh dari campur tangan Nyonya Anggrek, bahkan jika itu berarti ia harus kehilangan semua warisan. Nyonya Anggrek, di sisi lain, masih berjuang dengan reputasinya yang tercoreng. Meskipun ia mencoba memutarbalikkan cerita, fakta di media sosial tidak bisa dihapus. Beberapa kolega bisnisnya mulai meragukannya, dan ia harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisinya. Luna benar-benar menghilang. Tak ada kabar lagi darinya, seolah ditelan bumi. Suatu sore, Arjuna datang lagi. Kali ini, Mama dan Papa membiarkan kami bicara berdua di teras belakang. Ia tampak lebih kurus, namun matanya memancarkan ketulusan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak lagi memohon. Ia hanya menjelaskan apa yang telah ia lakukan, dan apa yang ia pelajari dari kesalahannya. Ia telah mengikuti konseling, katanya, untuk mengatasi masalah ketergantungannya pada ibunya dan ketidakmampuannya mengambil keputusan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, Indira, katanya. Suaranya tenang namun penuh emosi. Aku tahu aku telah menyakitimu sangat dalam. Aku tidak akan memintamu untuk melupakan itu. Tapi aku telah berubah. Aku belajar untuk berdiri di kakiku sendiri, untuk tidak takut menghadapi ibuku, dan yang terpenting, untuk menghargai dirimu dan pernikahan kita. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru dari sakunya. Bukan perhiasan, melainkan sebuah kunci cadangan apartemen kami. Aku telah mengunci apartemen. Aku tidak pernah kembali ke sana. Aku tidur di rumah teman. Aku tahu ini mungkin tidak berarti apa-apa bagimu, tapi aku ingin kau tahu bahwa tempat itu, dan semua kenangan kita di sana, hanya untukmu. Aku hanya ingin satu kesempatan lagi, Indira, bukan untuk mengembalikan semua seperti semula, karena aku tahu itu mustahil, tapi untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dan jujur, bersamamu. Aku siap menerima semua syarat yang kau berikan. Aku menatap kunci itu,
lalu menatap matanya. Aku melihat ketulusan yang nyata di sana, bukan lagi kepanikan atau penyesalan sesaat. Aku melihat seorang pria yang benar murni telah melewati masa-masa sulit, terpaksa menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan keluar sebagai individu yang lebih kuat. Ia telah kehilangan banyak hal, karir yang nyaman, harta, dan yang terpenting, kepercayaanku. Dan ia telah bekerja keras untuk mendapatkan sebagian dari itu kembali. Hening. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, rasa sakit yang kurasakan, dan perubahan yang kulihat pada Arjuna. Aku memikirkan kata-kata mama tentang kaca yang pecah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, Arjuna, kataku. Suaraku nyaris berbisik. Tapi ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Ini tentang memulai yang baru. Dan ini akan sangat sulit. Kepercayaanku masih rapuh. Ada banyak yang harus kau buktikan. Tapi aku melihat usahamu. Dan aku masih mencintaimu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia mengambil kunci itu dan meletakkannya di tanganku. Tanganku gemetar saat memegangnya. Bukan lagi gemetar karena ketakutan atau amarah, melainkan karena harapan yang tipis, rapuh, namun nyata. Ini bukan akhir dari perjuangan kami. Ini hanyalah awal dari babak baru, sebuah babak yang belum pasti, namun setidaknya, kami akan menghadapinya bersama. 3 tahun kemudian, kehidupan telah berputar dan bergeser dalam banyak hal, namun juga menemukan kembali ritmenya. Apartemen kami, yang dulu terasa dingin dan asing setelah pengkhianatan itu, kini kembali menjadi rumah. Bukan rumah yang sama seperti dulu, melainkan sebuah tempat yang dibangun kembali di atas puing-puing, dengan pondasi yang lebih kuat dan jujur. Arjuna membuktikan setiap kata dan janjinya. Ia benar-benar telah memutus semua ketergantungan finansial dan emosional dari Nyonya Anggrek. Ia bekerja keras di perusahaan baru, dan posisinya kini semakin mapan. Kami memulai terapi pasangan, sebuah proses yang panjang dan menyakitkan, di mana kami harus menghadapi semua luka, amarah, dan ketidakpercayaan. Di sesi-sesi awal, aku seringkali masih enggan bicara, dan Arjuna hanya bisa mendengarkan dengan sabar, menanggung semua luapan emosiku. Tapi perlahan, dinding-dinding itu mulai runtuh. Aku belajar untuk memaafkan, bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang menyesakan. Arjuna belajar untuk memahami arti komitmen, kejujuran, dan pentingnya membela orang yang ia cintai. Nyonya Anggrek, reputasinya memang tidak pernah sepenuhnya pulih. Ia masih menjadi sosialita, namun gosip tentang gaun emerald itu terus membayanginya. Ia jarang menghubungiku, dan hubungannya dengan Arjuna masih tegang. Namun, ia tidak lagi mencoba mencampuri urusan rumah tangga kami. Ia bahkan sempat mengirimkan sebuah kartu ucapan Natal, yang meskipun dingin, menunjukkan sedikit tanda penerimaan. Luna tak pernah terdengar kabarnya lagi. Hubunganku dengan Arjuna tidak lagi sama seperti sebelum insiden itu. Tidak ada lagi kebohongan-kebohongan kecil. Tidak ada lagi rahasia. Kami jauh lebih terbuka, lebih jujur, bahkan dalam hal yang paling tidak nyaman sekalipun. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu berarti sempurna. Terkadang, cinta berarti melewati badai, saling menyakiti, namun kemudian memilih untuk memperbaiki, membangun ulang, dan tumbuh bersama. Bekas luka memang ada, seperti kata Mama, namun bekas luka itu kini menjadi pengingat bahwa kami selamat dari badai, dan kami memilih untuk tetap bersama. Beberapa bulan yang lalu, kami menerima kabar bahagia. Aku hamil. Perasaan campur aduk meliputi diriku. Ada ketakutan akan masa lalu, namun juga kebahagiaan dan harapan yang meluap-luap. Arjuna menangis haru saat mendengar kabar itu. Ia kini jauh lebih perhatian, lebih protektif, dan lebih antusias menghadapi peran sebagai seorang ayah. Kemarin sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang, Arjuna datang membawa sebuah bingkai foto. Itu adalah foto lama kami, diambil saat kami pertama kali berpacaran. Kami berdua tersenyum lebar, tampak begitu muda dan tanpa beban. Ia meletakkannya di meja samping tempat tidur kami. Untuk mengingatkan kita, katanya, suaranya lembut, tentang di mana kita bermula,
dan seberapa jauh kita telah melangkah. Aku tersenyum. Bukan lagi senyum dingin penuh kepuasan dari malam pesta itu, melainkan senyum hangat yang dipenuhi rasa syukur dan harapan. Jalan yang kami tempuh memang tidak mudah, dan mungkin akan ada rintangan lain di depan. Namun, kami telah belajar bahwa bahkan dari kehancuran, sesuatu yang indah dan lebih kuat bisa dibangun kembali. Kisah kami bukanlah tentang akhir yang bahagia dari sebuah dongeng, melainkan tentang realitas sebuah cinta yang berjuang, terluka, namun memilih untuk tidak menyerah. Tamat.